Judul webinar pada hari ini, kita akan dibersamai oleh Dr. Yanti untuk membahas sehat alami untuk menyembuhkan ataupun terapi penyakit-penyakit degeneratif. Nah, sebenarnya kenapa kami mengadakan webinar ini itu awalnya di Desember tahun kemarin, Agradaya berkunjung ke Balai Penelitian Tanaman Obat di Tawangmangu. Nah, di sana kami melihat bahwa ada beberapa ramuan-ramuan herbal yang diteliti secara klinis dan ternyata rempah dan herbal itu bisa digunakan untuk terapi maupun untuk proses penyembuhan penyakit-penyakit termasuk penyakit degeneratif. Kemudian di situ Agradaya ingin membagikan kebermanfaatan herbal ini sehingga kami mengadakan webinar pada pagi hari ini agar para peserta di sini juga bisa mendapatkan manfaat di mana bisa mendapatkan wawasan tentang manfaat-manfaat tanaman herbal ya untuk berbagai penyakit degeneratif seperti itu. Nah, sebelum kita mulai saya akan membacakan biodata dari Dr. Yanti, pembicara kita pada pagi hari ini. Dr. Yanti bernama lengkap Dr. Yanti Maharani MSI. Beliau adalah praktisi herbal medik dan tergabung dalam Perhimpunan Disiplin Herbal Medik Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, kemudian melanjutkan studi di Herbal Medik Postgraduate di Universitas Indonesia. Saat ini, Dr. Yanti ini banyak sekali pengalaman dan kegiatannya. Salah satunya beliau menjadi speaker dalam program Hidup Sehat Plus di TV One. Selain itu beliau juga menjadi herbal medic consultant di Alixa Organik Indonesia, juga menjadi herbal medic practitioner di Samasta Klinik Integrative Medical Center, dan juga menjadi herbal medic instructor dan trainer di institusi-institusi lainnya. Jadi wah, pengalamannya di bidang herbal ini sangat banyak sekali ya, Dok ya. Nah, oke, agar tidak berlama-lama, kita mulai saja webinar pada pagi hari ini. Kepada Dr. Yanti, disilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Biar seragam, izin saya menyapa semuanya dengan teman-teman ya, seperti Mbak Cikun tadi, Mbak Citra tadi. Maaf, saya suka bercanda sih sama Mbak Citra. Baik, santai aja. Sebetulnya ini materinya berbobot sekali, karena ini bukan kata saya, tapi dari sejarah nenek moyang kita yang memiliki ramuan ini, kemudian yang istimewanya adalah diujikan oleh pemerintah kita melalui Kementerian Kesehatan, sehingga selain berbobot dan istimewa juga sangat krusial gitu ya, dan saya ingin semua masyarakat Indonesia tuh tahu gitu bahwa jamu yang merupakan warisan budaya Indonesia ternyata sudah dibuktikan secara saintifik. Seperti itu. Ya, saya akan mulai presentasi saya. Kuncinya adalah santai, rileks ya. Meskipun materinya ini sangat ilmiah sekali, tapi mudah-mudahan saya bisa membawakan kepada teman-teman semua dengan mudah dimengerti ya, agar mudah dimengerti gitu. Sehingga tujuannya apa sih dari seminar pada pagi ini bersama dengan Agradaya, agar kita menambah wawasan, pengetahuan, serta ilmu untuk merubah gaya hidup kita mungkin yang tadinya sedentari, yang tadinya kurang sehat, menjadi lebih sehat dengan bahan yang alami. Sehingga saya ingin menyampaikan mengenai herbal for degenerative disease dan bagaimana cara merubah gaya hidup kita gitu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Citra, teman-teman bisa panggil saya Rianti atau Dr. Yanti. Saya biasa memberikan edukasi di Instagram melalui Dr. Yanti Herbal dan juga YouTube Dr. Herbal Millennial. Dan beberapa program edukasi di televisi seperti Hidup Sehat Plus, dan juga Herbal for Life Trans TV. Jadi nanti misalkan kita bisa ketemu lagi ya, meskipun di media ataupun secara langsung, jangan lupa sapa saya. Apa sih harapannya Agradaya ini memberikan suatu edukasi mengenai jamu saintifik
mengenai penyakit-penyakit yang banyak sekali di masyarakat ya, agar kita tahu bagaimana penyakit degeneratif ini dan bahayanya seperti apa. Lalu solusinya apa? Jangan sampai kita hanya membahas masalahnya, tapi apa dok solusinya? Kita akan bahas. Saya juga punya tips 5 cara yang mudah dan menyenangkan untuk merubah gaya hidup. Oke, kemudian bagaimana aturan dasar tentang meramu jamu itu? Ya, bahan-bahannya seperti apa? Cara membuatnya seperti apa? Insya Allah kita bahas di siang hari ini. Kemudian morfologi khasiat tanaman obatnya seperti apa? Barangkali mungkin teman-teman di rumah pengen tahu apa sih dok tanaman-tanaman yang bisa digunakan? Jangan-jangan ada nih saya tanam di sekitar rumah saya gitu. Lalu bisa mempraktekkan nih, bisa mempraktekkan bagaimana meminum ramuan untuk sehari-hari. Namun hanya saja karena kita dibatasi oleh waktu ya, jadi mungkin nanti teman-teman saya menyampaikannya sekilas tapi padat. Jadi mudah-mudahan semuanya bersemangat pada pagi menjelang siang ini, dan itu tadi ya semangat untuk mencari ilmu pengetahuan, semoga menambah insight nanti ke depannya. Oke, kebetulan nih habis Lebaran ya, saya akan buka materi pada siang hari ini dengan membahas ramuan untuk membantu menurunkan berat badan dan lingkar perut nih. Dan ini sudah dibukti secara penelitian sehingga disebut jamu saintifik. Usai Lebaran badan ikut melar, jangan-jangan lebaran tambah lebaran badannya. Nah, hati-hati ya teman-teman. Dan di sini ada yang namanya ramuan untuk menurunkan berat badan. Di ramuan ini awalnya adalah ramuan secara turun-temurun ya, ada di dalam budaya kita meminum jamu. Nah, kemudian oleh Badan Pengembangan Obat Tradisional diteliti nih ramuan ini sehingga bisa dipublikasikan dan direkomendasikan. Dan penelitiannya nggak main-main, langsung kepada pasien. Jadi saya sebelum menjelaskan secara umum nanti, saya akan menjelaskan dulu bahwa obat tradisional di Indonesia itu herbal tuh ada 2 ya, obat tradisional dan non-tradisional. Nah, jamu ini dalam kategori yang obat tradisional. Jamu itu diwariskan turun-temurun dari mulai nenek moyang. Nah, kemudian ketika sudah saintifik, artinya apa? Bahwa yang ramuan tradisional tadi sudah dibuktikan secara ilmiah. Pembuktiannya ada 3, ada yang namanya uji laboratorium gitu ya. Jadi in vivo, in vitro seperti itu, di skalanya adalah laboratorium. Kemudian yang kedua uji preklinis, diujikan kepada hewan coba. Ini 1 tahap lebih lebar lagi gitu ya. Kemudian jamu klinik penelitian secara klinis, artinya diujikan kepada pasien. Itu pun dari mulai misalkan orang yang normal, kemudian yang borderline ya, yang sudah mulai agak bermasalah, kemudian kepada pasien yang memang mengalami gangguan pada penyakit tersebut. Jadi tahapan-tahapan ini. Dan ramuan ini sudah diujikan kepada orang yang mengalami obesitas ya, dengan memiliki masalah di indeks massa tubuh, lingkar lengan, lingkar perut. Dan jamu ini aman, tidak mengganggu fungsi hati dan fungsi ginjal. Dan ini sudah dibuktikan bahwa hasil penelitian menyatakan tidak toksik terhadap organ hati maupun organ ginjal. Sekarang boleh ditanyakanlah kepada masing-masing ya, normalkah ukuran lingkar pinggang Anda? Batasan normalnya berapa sih dok? Untuk wanita kurang dari 80 cm dan untuk pria kurang dari 90 cm. Nah, sekarang kita bisa menilai diri kita sendiri nih. Apakah kita beresiko terkena obesitas? Karena obesitas ini gerbang dari penyakit-penyakit yang lain. Sebelum saya menjelaskan mengenai penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Ya, lingkar pinggang yang berlebihan, terutama pada pria ini ya, berkaitan erat dengan resiko penyakit jantung dan kardiovaskuler. Itu bahayanya. Apa sih dok ramuannya kalau begitu? Ya, ramuan yang bisa kita gunakan adalah jati Belanda, ada juga kemuning, ada juga bangle, dan tempuyung. Ini adalah ramuan yang sudah diujikan. Dok, apakah harus sesuai dengan gram-gramnya? Ya, namanya uji klinis atau diujikan kepada manusia, tentu harus punya takaran yang jelas agar bisa
lihat gitu ya perubahannya, dan dia punya standarisasi, sehingga digunakanlah gram-graman. Anda bisa menggunakan kalau mau tepat seperti ini timbangan digital di dapur ya, atau bisa nanti dikonversi kalau misalkan udah terbiasa, oh ternyata 5 gram ini setara dengan 1 jumput misalkan ya. 1 jumput itu seperti ini ya teman-teman ya, 1 jimpit seperti ini. Misalkan bangle ini 2 gram, ternyata cuma 2 jimpit. Nah kalau sudah terbiasa gitu enak. Jadi meskipun misalkan pakai takaran rumah tangga, tapi tidak kurang lebihnya masih bisa sesuai dengan standar ya. Jadi penggunaan ramuan ini pada umumnya membutuhkan waktu setidaknya 3-6 minggu. Pada penelitiannya 3-6 minggu. Jadi tidak hanya sekedar 1 minggu aja pengen kelihatan hasilnya ya. Jadi sekitaran 2 bulan. Jadi disiapkan 3-6 minggu ini, kemudian penggunaannya direbus selama untuk 1 hari itu 1 kali rebus dibagi menjadi 3 kali minum. Seperti ini cara merebusnya, tenang aja nanti materinya bisa diminta ya kepada Gradaya, saya sudah share. Jadi nanti yang penting di sini pemahamannya teman-teman terlebih dahulu ya. Terus kemudian ada apa sih di jati Belanda ini yang mau saya jelaskan, sehingga ramuan ini bisa berkhasiat gitu. Ternyata di jati Belanda ini terdapat senyawa tanin dan musilago, sehingga dapat mengendapkan mukosa protein yang ada di dalam permukaan halus ya, di fili-fili usus kita, sehingga dapat mengurangi penyerapan makanan yang kita makan ya. Dengan demikian proses obesitasnya bisa dihambat. Kemudian ternyata daun jati Belanda ini juga bisa mendegradasi lemak dan menurunkan kadar kolesterol dalam darah dengan adanya kandungan kimia seperti alkaloid, saponin, tanin, ya seperti itu. Dan ini juga kandungan dari kemuning. Kenapa kemuning ini bisa berkhasiat menurunkan berat badan? Ternyata ada senyawa aktifnya. Dia meningkatkan metabolisme dalam tubuh, sehingga meningkatkan pembakaran. Ada apa sih? Ada senyawa tanin, steroid, alkaloid. Kemudian tempuyung. Tempuyung mungkin banyak dilihat sebagai tanaman yang liar ya. Ternyata tempuyung di sini digunakan karena khasiatnya sebagai diuretik, sehingga mempermudah melancarkan buang air kecil. Tanaman selanjutnya adalah bangle. Bangle ini bermanfaat untuk peluruh lemak karena ini dapat mengaktifkan enzim lipase dalam senyawa yang dikandung dalam bangle. Nah, senyawa flavonoid dan tanin yang terdapat dalam bangle juga dapat menghambat dan mengaktifkan enzim pada pencernaan. Sehingga si bangle ini bisa meningkatkan metabolisme tubuh, meningkatkan pembakaran, terus kemudian mengurangi kadar lemak. Nah, luar biasa ya. Jadi yang paling penting pada ramuan turun berat badan untuk orang obesitas ini, ramuan ini intinya bekerja melalui penghambatan penyerapan lemak di usus, sehingga apabila digunakan sesuai anjuran bisa memperlancar buang air besar. Jangan sampai digunakan di luar yang dianjurkan karena akan menimbulkan diare. Kemudian hal yang kedua yang ingin saya jelaskan, penggunaan ramuan ini secara berlebihan tidak sesuai dengan takaran, dapat menyebabkan rasa mual dan diare, dan ramuan jamu diminum setengah jam sebelum makan, sehingga akan membantu mengurangi penyerapan dari lemak dan gula serta karbohidrat yang kita makan. Seperti itu mengenai ramuannya. Kemudian tadi saya bilang di awal, sebelum kita lanjut ke jamu kolesterol, saya punya 5 cara efektif untuk bisa membantu berbagai teman ya. Jadi selain ramuan ini, gaya hidup kita juga harus pelan-pelan dirubah. Yang tadinya mungkin sedentary menjadi lebih aktif. Yang tadinya makan sembarangan sekarang mulai lebih difilter lagi. Apa itu? Yang pertama, 1, makan sebelum lapar. Ya, makan ketika lapar. Jadi kalau misalkan nggak lapar, ngapain ya kita makan ya? Nah, gitu ya. Terus kemudian yang kedua, makan fokus pada apa yang kita inginkan. Ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam makanan yang biasa mungkin kita jadi kalap nih. Mungkin sisa-sisa makanan lebarannya masih ada ya, makan cookies segala macam masih lengkap gitu ya. Nah, fokus pada apa yang kita inginkan terlebih dahulu ya, sehingga kita mungkin akan menunda makanan yang tidak terlalu kita inginkan. Terus kemudian yang ketiga, makannya pelan-pelan teman-teman. Jadi
kita terbiasa mencerna makanan, kita nikmati di mulut karena di dalam mulut banyak enzim-enzim yang akan membantu proses pencernaan nantinya. Dan kemudian ini juga merupakan sunnah dari Rasulullah, makan dengan pelan ya, secara sadar, sehingga tidak akan kalap. Kemudian yang keempat, berhenti makan sebelum kenyang atau pada saat perut kita netral, sudah tidak lapar dan sudah tidak sebelum kenyang. Jadi posisinya adalah kita sudah sebenarnya nggak pengen makan lagi, sehingga penting kalau kita makannya itu pelan-pelan, sehingga kita akan bisa memutuskan lebih bijak, kita mau nambah atau enggak ya, gitu. Dan yang kelima, ini untuk merubah mindset kita yang tadinya males-malesan, mager, menjadi lebih aktif. Jadi begini konsepnya, lebih baik duduk daripada rebahan, betul ya. Ketika duduk, kayaknya lebih baik berdiri deh daripada duduk. Terus kemudian daripada sekadar duduk, daripada berdiri diem gitu matung, mendingan gerak gitu. Jadi konsepnya gimana caranya kita bisa berpikir untuk lebih aktif lagi. Daripada diam berdiri, mendingan jalan deh. Sehingga kita akan lebih semangat untuk bergerak, minimal jalan kaki gitu ya. Dan jalan itu merupakan olahraga yang paling murah gitu, yang paling efektif gitu ya. Dan sebetulnya ketika otot kita digerakkan, itu adalah olahraga, teman-teman. Jadi jangan dulu berpikir harus ke tempat fitness, olahraga itu ya. Olahraga itu harus ke tempat gym atau tempat zumba gitu. Tapi kalau kita berpikir di rumah pun kita bisa olahraga dengan cara menggerakkan kaki kita, dengan cara menggerakkan tangan kita. Dan ternyata olahraga jalan kaki sudah termasuk olahraga gitu. Jadi kita tidak berpikir berat dulu, meminimalkan mindset untuk bisa merubah gaya yang tadinya males-malesan menjadi aktif. Berapa sih Dok dosisnya nih untuk bisa membiasakan jalan pagi? Bahwa kita mindset jalan pagi itu udah olahraga lah, minimal itu. Sebelum nanti kita naikkan lagi mindset kita setelah kita rutin selama 90 hari melakukan itu. Jadi dalam satu hari itu usahakan 30 menit jalan kaki ya, atau kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Dosisnya sampai 5 kali per minggu atau 150 menit per minggu. Nah, itu dia. Karena ternyata manfaat lain dari jalan kaki, teman-teman, hal itu bisa sebagai investasi buat kita mencegah penyakit sendi pada usia 50 tahun. Nah, luar biasa ya, itu dia sekedar tips dari saya mengenai bagaimana cara mengubah gaya hidup dan sehat dengan minum jamu yang sudah diteliti oleh Kementerian Kesehatan. Oke, lanjut ke ramuan yang kedua, yaitu untuk kolesterol. Nah, ngomong-ngomong, sudah pada tahu ya, kalau misalkan kadar kolesterol kita yang diharapkan itu di bawah 200 ya. Dan kemudian ada lagi kolesterol lemak tubuh kita itu ada HDL, ada LDL, ada kolesterol total. Yang diharapkan HDL kita itu yang tinggi, LDL yang rendah, dan total kolesterol yang rendah. Berapa HDL yang diharapkan? Yaitu di bawah 40. Berapa LDL yang dianjurkan? Di bawah 160 gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan masih ada kategori yang lama itu di bawah 200. LDL maaf 150 ya, total kolesterol yang di bawah 200. Kemudian bedanya apa sih gitu untuk yang kolesterol HDL? Nah, kolesterol HDL ini teman-teman ya itu merupakan lemak baik untuk kita ya, dan dia akan membawa hasil dari metabolisme kolesterol ke dalam tubuh, dan dia membersihkan dari LDL-nya atau bad kolesterol atau low density lipoprotein, sehingga kalau misalkan HDL ini rendah gitu ya, LDL ini akan yang menguasai di pembuluh darah dan akan menjadi plak-plak yang mengganggu peredaran darah kita. Nah, kebanyakan gejala kolesterol ini tidak bergejala, sayangnya itu, sehingga kadang-kadang orang itu tidak tahu kalau dirinya memiliki riwayat kolesterol tinggi, tahu-tahu sudah komplikasi. Dan ini adalah gejala yang mungkin bisa dilihat ya. Kalau gejala kolesterolnya tidak ini adalah tanda. Kalau gejala kan yang dirasakan, kalau tanda bisa dilihat. Mungkin tandanya bisa dilihat, meskipun gejalanya kurang bisa dirasakan gitu.
Bagaimana cara penanganannya? Yang pertama, sudah pada tahu tentunya harus diatur pola makannya. Makan yang mengandung serat, sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, sereal, dan minum air putih. Nah, minum air putih berapa sih, Dok, sehari? Ya, sebetulnya tubuh kita tuh sudah tahu sign atau tanda bahwa kita tuh perlu air putih. Misalkan dengan ada rasa haus gitu ya, misalkan, aduh kok saya kering ya, kayaknya haus, minum gitu kan. Itu adalah tanda bahwa tubuh kita perlu air. Tapi kadang-kadang kita ke-distract, teman-teman. Ya karena misalkan lagi bicara seperti ini, ataupun misal lagi fokus mengerjakan sesuatu, sehingga tanda kehausan, tanda dehidrasi, bahwa tubuh kita memerlukan air, itu ke-distract. Sehingga kita perlu punya target sih. Berapa sih? Minimal 35 ml per kilogram berat badan. Kalau sekarang di depan Anda ada kalkulator gitu di handphone, bisalah dihitung berapa berat badannya, kemudian dikalikan 35 mili. 35 sampai 50, ada literasi yang menyampaikan seperti itu. Nah, itu dia, misalkan berat badannya 60 ya, kali 35 mungkin sekitar 2 liter per hari. Gitu. Apakah harus habis, Dok? Kita latihan untuk bisa mencukupi kebutuhan air kita gitu. Kalau misalkan kita bisa aware terhadap tanda-tanda tubuh tadi yang saya sebutkan, itu lebih baik ya. Jadi tidak harus kayak kejar target dengan sendirinya, dengan alami. Kemudian selanjutnya adalah menurunkan berat badan. Nah, cara menurunkan berat badan sudah tadi saya jelaskan ya. Ada juga anjuran untuk konsumsi lemak baik ya, omega 3. Dan yang selanjutnya adalah resep jamu kolesterol tinggi. Ada apa aja, dan ini adalah racikannya atau ramuannya. Ada jati Cina, jati Belanda, herba tempuyung, teh hijau, temulawak, kunyit, dan meniran. Mungkin ada yang baru tahu nih, jati Belanda emang beda ya, Dok, gitu. Beda, daunnya beda, khasiatnya juga beda. Jadi kalau misalkan daun jati Cina itu mungkin ibu-ibu yang pernah diet gitu ya, beli teh jati Cinanya nih, 1 bungkus, kemudian diminum. Ada yang mungkin di situ dianjurinnya 1 sendok teh, hati-hati. Karena daun jati Cina ini maksimal digunakan hanya boleh 1 gram menurut BPOM ya. Kenapa? Karena efeknya laksatif, sehingga memudahkan kita BAB kalau berlebihan akan menjadikan diare gitu. Kemudian jati Belanda, saya jelasin satu-satu, cara pembuatannya nanti saya akan jelaskan di akhir ya. Ya, untuk ramuan ini, penggunaan obat misalkan teman-teman meminum obat konvensional dari dokter, ada obat kolesterol juga, nah boleh dikombinasikan tapi diberi waktu 2 jam ya. Dan tetap berkonsultasi dengan dokter. Jangan-jangan dalam jangka waktu yang misalkan 2 bulan gitu, sudah turun tuh kolesterolnya, sehingga bisa dikurangi dosis obat konvensionalnya, gitu. Kemudian, jangan mentang-mentang minum jamu ini, terus makannya kalap. Tetap seperti yang tadi saya sampaikan ya, dengan 5 langkah mengatur pola makan dengan mudah dan menyenangkan. Meskipun minum jamu untuk penurun kolesterol pun gitu ya. Tidak disarankan konsumsi jamu karena berlebihan maksudnya, pokoknya akan menyebabkan diare seperti yang tadi saya jelaskan karena di dalamnya ada jati Cinanya ya dan juga jati Belanda. Selama minum jamu disarankan banyak minum air putih karena frekuensi BAB meningkat, tapi jangan khawatir, saya sudah membuktikan tidak jadi diare jika dikonsumsi sesuai dengan anjuran. Ya, ini seputar tanamannya. Ada apa sih di jati Cina sehingga digunakan di ramuan saintifik ini? Ternyata dia memiliki kandungan antasenedion, ya, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol, LDL, dan trigliserid tubuh. Dan ini sudah ada jurnal-jurnalnya, ya. Kemudian jati Belanda. Jati Belanda ini ternyata punya kandungan flavonoid, fenol, hidroquinon. Khasiatnya apa? Dapat menurunkan kolesterol LDL dalam darah karena aktivasi dari flavonoidnya. Kandungan flavonoid yang tadi saya sebutkan. Kenapa sih flavonoid ini sangat penting untuk tubuh? Karena ternyata flavonoid ini bekerja sebagai inhibitor dari enzim, salah satu enzim yang bisa berperan dalam pembentukan kolesterol ya.
sehingga sintesis kolesterol intraselulernya menurun gitu. Kenapa kadar kolesterol intraselulernya rendah itu yang kita harapkan tuh kenapa sih gitu kan? Karena dengan seperti itu akan mengakibatkan penurunan pembentukan kilomikron yang nanti akan merangsang sintesis LDL. Sehingga sekresi VLDL oleh sel-sel hati akan menurun, lalu menyebabkan konversi LDL ke LDL itu akan menurun, akan berkurang, sehingga penurunan kadar LDL di dalam tubuh. Seperti itu yang diharapkan. Dan ini adalah penelitian-penelitian yang berhubungan dengan daun jati Belanda terhadap kolesterol HDL dan LDL. Meskipun pengujiannya yang saya cantumkan ini baru preklinis ya, tapi secara keseluruhan ramuan ini semua sudah diujikan kepada pasien-pasien. Kemudian yang selanjutnya adalah tempuyung. Tempuyung di sini sebenarnya lebih kepada fungsinya sebagai diuretik untuk memudahkan si kolesterol-kolesterol itu keluar dari tubuh ya melalui urin kita. Kemudian teh hijau. Teh hijau juga sudah banyak penelitiannya. Ternyata teh hijau ini mengandung antioksidan katekin ya, yang dapat mencegah dari oksidasi LDL dengan menyusul ke dalam partikel LDL itu dan menghambat pembentukan plak aterosklerosisnya ya. Selain itu, si katekin juga menghambat usus dalam menyerap lipid atau lemak. Jadi semua mekanisme yang saya sebutkan tadi membuat si teh hijau ini bisa menurunkan kadar kolesterol kita. Nah, kemudian temulawak. Temulawak juga khasiat untuk menurunkan kolesterol. Mungkin masyarakat awam tahunya temulawak itu meningkatkan nafsu makan. Tapi kok di sini digunakan untuk menurunkan kolesterol ya? Nah, kenapa? Karena si rimpang temulawak ini memiliki kandungan yang namanya kurkumin dan juga minyak asidi santorizol. Nah, khasiatnya ternyata bisa menurunkan kadar trigliserid di dalam serum darah ya, terus kemudian dan meningkatkan kadar HDL-nya, menurunkan aktivitas asam lemak dan ada sintesis di hati ya. Kemudian temulawak ini dipandang baik ya, daripada misalnya penggunaan statin. Statin itu obat kolesterol yang biasa digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol, tapi dia itu kan memiliki efek samping berupa gangguan di hati ya, jika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Nah, si temulawak ini dia berkhasiat untuk melindungi si hati ini dari kerusakan. Ya, sehingga dia bisa mendukung penggunaan statin. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang menggunakan obat kolesterol statin, nah bisa juga ditambahkan temulawak ini. Makanya tadi saya bilang bagus ya kalau misalkan bisa dikombinasikan ramuan ini dengan obat konvensional pun tidak apa-apa, tidak masalah karena ternyata temulawaknya akan mengcover misalkan ada gangguan hati atau gangguan fungsi hati ketika mengkonsumsi obat konvensional seperti statin gitu. Jadi temulawak ini berhasil sebagai hepatoprotektornya. Gitu. Kemudian ada juga kunyit. Kunyit atau kurkuma domestika ini ternyata dia memiliki antioksidan kurkumin. Nah, khasiatnya apa? Ternyata dia bisa menghambat reabsorpsi kolesterol yang berasal dari luar dan meningkatkan enzim reduktase inhibitor ya, sehingga sintesis lemaknya dapat berjalan dengan baik. Nah, kadang-kadang kita juga perlu antioksidan. Antioksidan itu tidak berkaitan hanya dengan karena apa ya? Karena misalkan masalah kanker ataupun masalah anti-aging ya. Ternyata kita tuh perlu antioksidan. Kenapa? Karena kita kadang tidak menyadari memiliki penurunan kadar HDL. Coba dicek HDL-nya berapa. Aman di atas 50, tadi yang kita harapkan kan di atas 40, di atas 50 gitu ya. Agar ternyata masalahnya adalah akibat penurunan HDL yang merupakan antioksidan alami, ini akibat penurunan HDL, nah si antioksidan ini diperlukan untuk menghambat adanya oksidasi dari molekul radikal bebas gitu, karena ya tadi HDL turun akan mengakibatkan proses oksidasi ya.
di dalam tubuh kita. Jadi penggunaan antioksidan ini sangat penting untuk mengurangi proses oksidasi dari radikal bebas di dalam tubuh. Gitu. Kemudian ada juga meniran. Meniran ini kita gunakan sebagai diuretik juga, terus kemudian dia juga ternyata melalui senyawa tanin dan saponinnya bisa menurunkan kadar kolesterol di dalam darah dengan cara menghambat penimbunan lemak ya dan meningkatkan konsentrasi enzim antioksidan dalam tubuh. Selain itu, meniran juga berhasil sebagai imunomodulator, meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi, teman-teman, mungkin sekedar informasi, ketika kita mengkonsumsi jamu, ya, kita mungkin akan mendapatkan lebih dari satu manfaat. Seperti tadi obat kolesterol ini ternyata selain menurunkan kolesterol juga meningkatkan fungsi hati. Selain itu juga ternyata meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi memang nenek moyang kita ini luar biasa, menggabungkan beberapa unsur yang memiliki efek sinergis sehingga akan mendapatkan manfaat yang sempurna. Seperti itu. Ya, itu tadi ramuan kolesterol, teman-teman. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya dulu ya, intermezzo sedikit boleh? Di sini mungkin bisa open mic kalau misalkan tahu ya. Apa sih kepanjangan dari jamu? Atau filosofinya apa sih jamu itu? Boleh Ayo, ada yang jawab. jawab biar Panjangan seru, jamu. biar seru dan tidak tegang. Dari tadi saya ngomongin jamu saintifik. Ngomong-ngomong tahu nggak sih, jamu itu kepanjangan dari apa gitu? Mungkin orang Jogja atau orang Solo yang tahu ya. Barangkali. Silakan mungkin ada yang tahu mau open mic atau raise hand? Raise hand. J-nya itu jampi ya, Dok. Oke, jampi, betul Ibu. Lalu U-nya Jampi. U-nya apa U? Jamnya jampi betul. U-nya Jampi Utomo atau Jampi Utomo. Usodo gitu ya, Dok ya. Gimana Ibu? Jampi Usodo atau Jampi Utomo gitu. Ya, Jampi Usodo Bu, betul. Oh iya. Ya, saya tuh senang sekali membahas jamu karena ternyata punya nilai filosofi ya. Seperti halnya kopi gitu kan, punya filosofi kopi, tapi ternyata jamu pun punya filosofinya. Jadi nenek moyang kita itu memberikan jamu. Kebetulan jamu ini memang banyak awalnya dari Pulau Jawa gitu kan, mengangkat budaya dari Jawa. Jampi dan usodo. Jampi itu artinya doa-doa ya. Usodo adanya obat. Jadi obat yang disertai dengan doa. Jadi jangan lupa teman-teman semuanya Bapak Ibu, kalau misalkan meracik ramuan itu disertai juga dengan doanya. Bismillah ya, mudah-mudahan perantara dari jamu ini bisa membantu menyembuhkan penyakit saya, ataupun ketika kita memberikan kepada keluarga gitu ya, membantu menyembuhkan gitu. Allah sembuhkan, dimudahkan untuk diberikan kesembuhan. Seperti itu kurang-kurang. Intermezzo dulu. Baik, sekarang asam urat. Mungkin asam urat ini juga masalah sejuta umat ya. Kenapa? Karena banyak sekali yang mengalami gangguan dari radang sendi ini gitu, dan sebetulnya yang ingin saya jelaskan adalah perbedaan yang paling utama dengan penyakit sendi lainnya. Apa? Yang pertama, asam urat ini disebabkan karena adanya penimbunan dari ini asam urat namanya ya, kristal-kristal asam urat, sehingga menimbulkan yang namanya benda asing di dalam tubuh akan menjadikan itu sebuah peradangan. Ya. Hasil akhir dari apa? Hasilnya dari metabolisme asam nukleat dan protein dalam tubuh yang dibuang melalui urin. Bisa dari makanan yang kita cerna, ya, yang mengandung banyak sekali purin dalam tubuh. Nah, kemudian bedanya dengan penyakit sendi yang lain, kalau asam urat disebabkan karena itu bisa jadi tidak simetris antara kiri dan kanan. Ada yang mengalami hanya kanan saja, atau kiri saja, atau hanya jempol kaki saja, tergantung di mana penimbunan asam uratnya. Tapi kalau rematik, itu disebabkan karena autoimun, ya itu memang ada masalah di imunitasnya, di regulasi imunitasnya, sehingga
menurut gejala klinisnya itu biasanya simetris. Jadi dua-duanya sakit kayak gitu, simetris di ekstremitas atas maupun bawah seperti itu. Nah, kalau asam urat ini berbeda. Jadi tergantung di mana penimbunan dari asam uratnya. Dan diindikasikan dari asam urat yang tinggi. Berapa tingginya, Dok? Kalau pria di atas 7, kalau wanita di atas 6 gitu. Bisa juga dengan rentang di atas 7, di atas 6 belum ada gejala ya. Ada juga yang mungkin di angka 11 baru ada gejala gitu, nggak bisa jalan gitu. Nah, caranya adalah dicek asam uratnya. Lebih baik ceknya ke laboratorium ya. Nah, obat konvensional apa sih yang diberikan pada penderita asam urat? Biasanya allopurinol yang bisa menurunkan kadar asam urat karena dia menekan produksi asam urat. Tapi dia tidak akan bekerja ketika sedang kambuh nyerinya gitu ya. Karena sudah terjadi gitu loh proses menekan produksi asam uratnya yang diperlukan di situ ya sebetulnya mengurangi peradangannya dan mengurangi nyerinya ya. Gitu. Nah, karena selain itu juga dia akan menjadikan beban untuk ginjal si pasiennya gitu sampai bisa merusak hati ya, menimbulkan efek samping yang lain yaitu efek sampingnya kerusakan hati. Sehingga mungkin ya sehingga dengan dengan penuh harapan ramuan ini bisa loh untuk mengatasi asam urat kita dengan bisa mengganti dari obat konvensional tadi ya jika memang masih bisa. Tapi kalau misalnya konsultasi ke dokter dan dokter memberikan itu dan harus minum itu ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kita bisa dikombinasikan dengan cara yang tadi ya bisa dikasih jeda 2 jam dengan obat asam urat dan selalu dikontrol asam uratnya. Barangkali bisa turun, kemudian bisa dikurangi obat konvensionalnya dan jadikan ini sebagai maintenance ya. Nah, ini sudah melalui uji preklinis ya dan uji klinis. Ternyata si meniran ini selain dia juga melancarkan buang air kecil, bisa sebagai imunomodulator karena memang uji klinisnya meniran ini digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, ini dia penelitiannya ya untuk daya tahan tubuh. Kemudian tanaman selanjutnya digunakan pada ramuan ini adalah daun kepel atau ini nama latinnya ya, burahol. Jadi kalau misalnya nyari jurnalnya adalah nama latinnya sehingga keluarnya jurnal internasional nih teman-teman. Nah, daun kepal ini memiliki potensi sebagai penurun kadar asam urat darah pada uji hewan coba, uji preklinis ya. Ternyata di ujinya itu dibandingkan dengan allopurinol dan hasilnya setara ketika menggunakan allopurinol dan daun kepal ini. Nah, itu dia ramuan asam urat. Jadi kita tadi udah membahas apa aja. Yang pertama ramuan obesitas ya, kemudian yang kedua kolesterol, kemudian ramuan asam urat, dan sekarang untuk ramuan diabetes. Mbak Citra, saya punya waktu berapa lama lagi nih? Monitor Mbak Citra. Aman ya waktunya? Oke, kita lanjut ya. Ya. Ya, Mbak Citra. Oh iya, maaf ternyata saya tadi masih nge-mute. Untuk waktunya masih 30 menit, Dok. Masih aman. Oke, di sini ada yang mengalami diabetes, teman-teman? Ya, biar kita ada refreshing sejenak, saya coba menampilkan video edukasi saya seputar diabetes ya. Mudah-mudahan bisa kebuka dengan baik nih. Sebentar ya. Bagaimana materi yang saya sampaikan? Apa terlalu cepat? Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Gimana Oke. teman-teman? Aman ya? Aman ya. Coba saya mau share screen tentang edukasi diabetes nih. Oke. Tolong feedback-nya suaranya sudah terdengar atau belum? 2021 Indonesia. Terdengar ya Mbak Citra? Sudah terdengar, Dok.
menderita diabetes tertinggi di dunia. Selain menyebabkan kematian dini, diabetes merupakan penyebab utama kebutaan, gagal ginjal, serangan jantung, dan stroke. Tingginya konsumsi makanan dan minuman manis berkontribusi terhadap tingginya kejadian diabetes. Untuk mencegah diabetes, kurangi asupan makanan dan minuman yang manis, serta mengatur pola makan seimbang, disertai dengan aktivitas fisik yang cukup minimal 30 menit per hari, sehingga tercapai berat badan ideal dan gula darah dapat terkontrol dengan baik. Untuk penderita diabetes, penting sekali memantau kadar gula darah secara berkala. Paling tidak, setiap 6 bulan sekali, penyandang diabetes harus dievaluasi pengobatan dan gaya hidupnya untuk mengontrol kepatuhan modifikasi gaya hidup. Bahan herbal yang dapat membantu mengurangi penyerapan glukosa dan menurunkan glukosa darah. Bahan herbalnya nanti saya Satu di antaranya adalah ekstrak Habatus sauda. jelaskan ya. Habatus sauda mengandung timoquinone yang teruji dapat menurunkan kadar gula darah, menurunkan kadar HbA1c, meningkatkan produksi dan sensitivitas insulin. Bahan herbal lain yang juga dapat menurunkan gula darah adalah ekstrak pare. Karena ekstrak pare memiliki kandungan flavonoid, fenol, dan alkaloid yang dapat memberikan efek menurunkan gula darah, efek menurunkan lemak darah dengan cara meningkatkan pengambilan glukosa di hati dan meningkatkan metabolisme glukosa, serta meningkatkan sensitivitas insulin. Kadar gula darah tinggi atau Satu lagi ya, sebentar. Glikemi merupakan kondisi Apakah yang terdengar? terjadi pada pasien diabetes Terdengar, Dok? tinggi atau disebut hiperglikemi merupakan kondisi yang umum terjadi pada pasien diabetes mellitus. Orang yang tampak fit dan bugar mungkin saja memiliki gula darah yang tinggi, karena tidak semua orang yang memiliki gula darah tinggi itu menunjukkan tanda dan gejala yang jelas. Setidaknya ada 5 gejala yang bisa muncul ketika gula darah tinggi. Pertama, banyak makan tetapi berat badan terus menurun. Jadi salah satu efek gula darah tinggi adalah rasa lapar yang lebih sering dari biasanya. Normalnya kan orang yang makan banyak itu dapat mengalami kenaikan berat badan ya. Namun peningkatan rasa lapar yang diinduksi oleh tingginya gula darah justru dapat membuat penurunan berat badan yang signifikan. Kedua, merasa kelelahan. Kenapa bisa seperti itu? Hal ini terjadi akibat gula darah menumpuk di dalam darah dan tidak bisa terpakai sebagai energi. Jadi seolah-olah tubuh kita ini kekurangan energi terus. Ketiga, mulut kering. Hal ini terjadi karena tingginya kadar gula dalam darah sehingga menyebabkan kelenjar air liur tidak menghasilkan air liur secara optimal. Keempat, kesemutan dan mati rasa pada tangan dan kaki. Karena gula darah tinggi ini dapat menyebabkan kerusakan saraf. Kondisi yang mungkin dirasakan yaitu biasanya sensasi kesemutan atau bahkan mati rasa di tangan dan di kaki. Kelima, luka menjadi lama sembuh. Orang dengan gula darah tinggi biasanya mengalami kerusakan besar dan mempengaruhi sirkulasinya. Luka kecil saja bisa mengalami infeksi dan dapat menjadi sangat serius hingga perlu diamputasi. Iya, itu dia sekilas tentang penyakitnya. Kalau misalkan kita sudah tahu penyakitnya, gejalanya, maka kita mudah-mudahan bisa tahu cara mencegahnya gitu ya. Dan yang kita mau bagikan di sini adalah cara mencegahnya dengan jamu atau herbal dari berbagai macam tanaman sehingga bisa membantu menurunkan gejalanya, membantu memainten penyakitnya gitu. Oke. Saya share screen kembali. Bisa, Dok, untuk share screen-nya? Iya, bentar ya. Tiba-tiba hilang. Ya, udah. Oke. Ramuan jamunya apa? Nah, kita bahas sekarang. Sebelumnya saya menyampaikan dulu nih, penggunaan ramuan ini umumnya membutuhkan waktu setidaknya 3-6 minggu untuk mendapatkan efek penurunan gula darah yang diinginkan.
Terus kemudian penyiapan ramuan sebaiknya kita siapkan nih ancur-ancurnya untuk si 3-6 minggu itu gitu ya, sehingga nggak putus menggunakan ramuan ini. Dan cara merebusnya sebetulnya bisa tiap 1 hari sekali, 1 kali sehari ya. Kita bisa bagi menjadi 2 kali minum. Kemudian selama meminum jamu sebaiknya pertama tetap menerapkan pola makan rendah kalori ya. Terus kemudian aktivitas fisik yang cukup dan menghindari stres. Apa saja resepnya? Yang pertama, daun salam. Pasti ada di dapur, coba deh lihat. Di dapur pasti punya daun salam ya. Dan ternyata daun salam ini bisa digunakan untuk membantu menurunkan gula darah pada penyakit diabetes. Yang kedua, sambiloto. Ini rahasia umum sebetulnya. Sambiloto banyak digunakan oleh masyarakat dan masyarakat sudah pada tahu bisa menurunkan gula darah. Hanya rasanya memang pahit ya. Terus kemudian yang ketiga, kulit kayu manis atau kayu manis yang biasa kita gunakan untuk memasak. Ternyata dia juga bisa menurunkan kadar gula darah. Kemudian rimpang temulawak. Nah, temulawak kan kita biasa digunakan ya oleh masyarakat untuk meningkatkan nafsu makan. Tapi ternyata selain tadi saya jelaskan bahwa temulawak ini bisa loh menurunkan kolesterol, ternyata bisa juga untuk menurunkan gula darah. Kenapa? Pertanyaannya ya. Karena di dalam sambiloto itu mengandung senyawa yang namanya andrografolit dan glikosid. Dan menurut penelitian ternyata sambiloto ini bisa menurunkan gula darah. Hanya saja saya mau menginformasikan nih bahwa air perasannya itu ya dapat menimbulkan bengkak pada mata. Jadi hati-hati teman-teman ketika merebus atau menggunakan sambiloto ini. Dan jangan digunakan pada ibu hamil dan menyusui karena menurut penelitian ternyata teratogenik ya pada pencit yang diminumkan air rebusan sambiloto ini sehingga dikhawatirkan ya berefek juga kepada manusia. Terus kemudian juga bisa melalui air susu ibu juga tuh. Jadi tidak disarankan untuk dikonsumsi saat menyusui. Kemudian yang kedua, daun salam. Daun salam ini ternyata selain untuk obat asam urat, bisa juga menurunkan gula darah. Kenapa? Karena kandungan bioaktif dari daun salam ya ada flavonoid, alkaloid, eugenol, saponin, merupakan senyawa yang berpotensi menurunkan kadar gula darah. Gitu. Kenapa bisa begitu? Karena si flavonoid itu dapat menghambat reabsorpsi glukosa ya. Kemudian juga dapat meningkatkan kelarutan glukosa darah sehingga mudah diekskresikan melalui urin. Terus kemudian dia juga mengatur kerja enzim yang terlibat pada jalur metabolisme karbohidrat dan meningkatkan sekresi insulin. Wah, Masya Allah ya, luar biasa. Harapan dari tanaman obat di Indonesia itu ternyata bisa mekanisme kerjanya tuh sudah bisa dijelaskan gitu. Dan selanjutnya adalah tanaman kayu manis. Kayu manis ini memiliki kandungan bioaktif cinnamaldehyde. Nah, apa itu? Merupakan antioksidan yang mampu melawan radikal bebas. Dan ini penelitian-penelitiannya ya mengenai penggunaan kayu manis untuk anti diabetes. Kemudian lanjut temulawak ya. Temulawak ternyata selain tadi bisa digunakan untuk ramuan saintifik pada asam urat, terus pada penurun kolesterol, ternyata bisa menurunkan gula darah juga karena ada apa? Karena di sana ada kurkumin, ada santorizol ya, yang memiliki khasiat untuk menurunkan gula darah. Kemudian apabila kita mau meminum ramuan ini, peringatannya saya mau sampaikan nih, penggunaan ini tidak boleh berlebihan karena apabila berlebihan ya, ini kan cara kerjanya adalah melalui penghambatan pembentukan gula di hati ya. Terus kemudian menghambat penyerapan gula di usus. Lalu meningkatkan sekresi pengeluaran insulin dalam pankreas, meningkatkan penggunaan gula oleh membran sel sehingga bisa jadi tenaga. Nah, kalau berlebihan tentu akan menimbulkan gejala hipoglikemi atau penurunan gula yang terlalu rendah ya.
sehingga akan mengakibatkan kelayangan, kemudian bisa juga pingsan, nggak sadarkan diri. Apalagi kalau dikombinasikan dengan obat dokter yang juga menurunkan gula darah, sehingga memang harus dipantau benar-benar ya. Terus kemudian apabila sudah mengkonsumsi ramuan ini, terus kemudian gula darah tetap atau meningkat malah ya setelah 1 minggu setelah minum jamu, segera konsultasi ke dokter. Lalu apabila ada penyakit MAH, riwayat alergi atau obat gula yang lain yang diminum, konsultasikan juga ke dokter ya. Nah, ini adalah ramuan jamu yang terakhir dari rangkaian jamu saintifik ya, atau ramuan jamu yang digunakan untuk penyakit-penyakit degeneratif, hipertensi ya. Hal yang paling umum dari hipertensi ini karena memang kita ketahui tekanan darah yang meningkat di ambang batas normal. Berapa sih normalnya? Ya 120/80 atau sekarang malah klasifikasi yang terbaru kurang dari 120/80 ya. Kemudian prehipertensi di atas itu meningkat sedikit ya sampai di 139/89. Ada juga derajat 1 dan derajat 2. Nggak ada derajat 3 ya di hipertensi ini ya. Derajat 1 sampai 140 sampai 159 dan derajat 2 lebih dari 160. Hal yang paling umum gejalanya biasanya tidak menimbulkan gejala. Maka hipertensi ini disebut silent killer. Namun apabila menimbulkan gejala waspadai juga nih, ada nyeri kepala, kemudian jantung berdebar, gampang lelah, punang-punang, telinga berdenging. Nah, itu awasi barangkali gejala hipertensi. Bagaimana cara penanganannya? Merubah gaya hidup lagi-lagi. Sehingga mudah-mudahan tips yang saya sampaikan di awal bisa membantu untuk penanganan hipertensi juga ya. Mengatur pola makan, minum air yang cukup, diet rendah garam. Berapa sih maksimal ya? Maksimal garam kita konsumsi per hari. Maksimal 1 sendok teh aja teman-teman. Jadi dicicil, nggak langsung 1 sendok teh semuanya ya. Mungkin kita makan sop, kasih garam gitu dikit gitu ya. Nah pokoknya dalam sehari itu tidak boleh lebih dari 1 sendok teh. Kemudian istirahat yang cukup, hindari stres, hindari merokok, terus kemudian selalu kontrol, rutin, jangan sampai kita punya kejutan tiba-tiba periksa tensi, tensinya tinggi. Kalau sudah tinggi gimana? Nah, ada nih jamu hipertensi. Menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan. Herba selendri, herba pegagan, daun kumis kucing, rimpang temulawak, kunyit, dan meniran. Ini ada di lingkungan kita, selain ada di dapur juga. Cara membuatnya, ini sekalian saya jelaskan keseluruhannya. Ramuan yang tadi di awal juga sama pada prinsipnya. Ramuan yang dianjurkan untuk dibuat ya, cara membuatnya ini sudah berdasarkan aturan dari Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Penyihatan Tradisional, melalui berbagai macam buku panduan. Ramuan yang digunakan ini bisa menggunakan infusa ya, infusa atau rebusan. Rebusan yang kita sering sebut misalkan godokan ya. Nah, ini dia. Caranya siapkan air 1 liter, kemudian tunggu sampai suhunya menghangat, mau mendidih 90 derajat kurang lebih. Nggak harus dites suhunya kan dok? Enggak, tapi ada tandanya, yaitu ketika ada mulai uap-uap ya ke atas gitu ya, buih air yang mau mendidih seperti itu, lalu baru masukkan ramuan jamunya. Kecilkan air, tunggu 15 menit. Setelah itu saring, diamkan hingga hangat atau dingin. Saring menggunakan saringan teh yang terbuat dari selain logam. Bisa diminum 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Karena terutama ya ramuan dari hipertensi ini kan meningkatkan frekuensi buang air kecil, sehingga mungkin kalau diminum malam hari itu akan mengganggu kualitas tidur, sehingga bisa dibagi aja menjadi 2 kali, ya, tapi jadi banyaknya lebih banyak tuh ya, 300 ml gitu. Sedangkan kalau dibagi 3, 200 ml, 200 ml, 200 ml gitu. Jadi sedikit lebih banyak minumnya.
ada peringatannya juga dalam menggunakan jamu ini. Hati-hati, pemberian jamu hipertensi dengan dosis yang tidak tepat akan menyebabkan tekanan darah yang drop, apalagi kalau misalkan pasien itu punya gagal jantung ya, itu sangat berefek buruk. Kemudian penggunaan seledri dan obat antihipertensi captopril dan konsumsi alkohol menyebabkan alergi. Jadi waspadai adanya alergi. Tandanya alergi gimana, Dok? Misalkan hal yang paling ringan itu ada beruntus-beruntus, merah-merah gitu ya, atau bengkak-bengkak di wajah, itu ada tandanya alergi. Di stop penggunaannya karena ada interaksi di situ dengan captopril. Kemudian penggunaan pada pasien yang mengkonsumsi anti pengumpulan darah, itu akan meningkatkan efek sampingnya. Apa efek sampingnya? Yaitu perdarahan. Ya, jadi misalkan obat dari dokter gitu ya, biasanya pada pasien-pasien yang punya riwayat jantung dan juga stroke. Nah, itu biasanya menggunakan obat untuk mengurangi penggumpalan darah, sehingga akan menyebabkan efek samping yang bisa mengakibatkan perdarahan. Tuh, perlu diwaspadai. Kemudian, kalau misalkan sudah minum jamu ini, kok nggak turun-turun, ya tetap harus konsultasi ke dokter. Ya, saya jelaskan nih khasiatnya masing-masing ya. Seledri, ya itu ada kandungan flavonoid, ada afin, apigenin, kumarin. Nah, kumis kucing juga sama, ada flavonoid juga, pegagan, ada asiatik asid ya, atau asam asiatik. Nanti saya jelasin satu-satu, dan ini adalah tanamannya, kemudian yang digunakannya, herba, daun, rimpang, herba, dan ini merupakan pengetahuan dasar juga dalam penggunaan herbal. Jadi herbal itu bisa menggunakan daun atau herba itu dari seluruh tanaman kecuali akar. Jadi daunnya, batangnya, gitu ya. Itu namanya herba. Tapi kalau daun, hanya daunnya saja, bahasa latinnya itu folium. Kemudian kalau rimpang, berarti rimpangnya aja yang digunakan. Itu namanya rhizome. Kalau misalkan ada di kemasan, ada kata-kata itu, teman-teman sudah paham sekarang ya. Seledri, ada apa di seledri? Ternyata seledri ini punya khasiat, punya kandungan yang tadi saya sebutkan ya. Dan penelitiannya sudah sebagai antihipertensi ini sudah uji klinis. Uji klinis bersamaan dengan kumis kucing. Kebetulan yang menelitinya adalah mantan Menteri Kesehatan, Ibu Dr. Siti Supari ya, mantan Menteri Kesehatan spesialis jantung. Beliau adalah ketua penelitinya untuk meneliti seledri dan kumis kucing ini. Jadi saya mendengar langsung dari beliau bagaimana prosesnya gitu. Dan semua sampel penelitiannya itu berasal dari pasien-pasien seluruh Indonesia. Ternyata memang terbukti menurunkan tekanan darah ya. Nah, seledri ini memiliki aktivitas sebagai kalsium antagonis yang berpengaruh pada tekanan darah. Bekerja pada reseptor pembuluh darah yang dapat memberi efek relaksasi. Gitu. Makanya mungkin kalau kita habis makan sop, ada seledrinya, habis itu kayaknya rileks ngantuk ya. Gitu, karena ternyata memiliki efek relaksasi. Ini juga ada studi klinisnya ya pada pasien. Ternyata hasil air rebusan seledri dapat menurunkan tekanan darah selama 14 hari. Gitu. Jadi kalau kita mau mengkonsumsi ramuan ya minimal 2 minggu sampai ya 2 bulan baru kelihatan hasilnya ya. Nah, ini juga yang perlu diwaspadai, ada kontraindikasinya pada penggunaan seledri. Buah seledri ini mengandung furanokumarin yang berefek fototoksik yang memicu terjadinya reaksi alergi. Hati-hati ya kalau ada gejala alerginya. Dan penggunaan lebih dari 200 gram, sekali minum 200 gram itu hampir 1/4 kilo ya, dapat menyebabkan penurunan tekanan darah secara tajam, sehingga dapat terjadi shock. Tapi kan nggak mungkin ya kita makan seledri sampai 1/4 kilo atau 200 gram. Nggak mungkin ya. Kita paling menggunakannya juga di rumah untuk masakan ataupun rebusan, ya nanti seperti yang disampaikan pada ramuan tadi. Jadi jangan berlebihan. Kemudian sebaiknya tidak menggunakan biji seledrinya, karena itu akan mempengaruhi siklus menstruasi.
Dan pada wanita hamil nih hati-hati karena bersifat abortifum ya si biji seledrinya itu. Merangsang uterus sehingga jangan dikonsumsi pada wanita hamil takutnya menimbulkan keguguran. Kemudian kumis kucing. Kumis kucing ini juga memiliki efek antihipertensi, anti radang dan diuretik. Nah, si kumis kucing ini mengandung kalium yang bersifat diuretik ya. Terus kemudian dia akhirnya bisa menurunkan tekanan darah. Seperti yang tadi saya sampaikan, kumis kucing ini diteliti dengan seledri, ternyata terbukti secara uji klinis pada pasien bisa menurunkan tekanan darah dan sudah dipatenkan menjadi obat yang ekstrak tinggal minum gitu ya. Cuman saat ini sudah tidak ada di peredaran karena itu tadi biaya ujinya mahal sehingga mengakibatkan pasien pun mendapatkannya juga mahal gitu ya. Oleh karena itu kita bisa ganti dengan cara merebus aja dengan cara yang murah gitu. Kemudian selanjutnya adalah pegagan. Pegagan atau Centella asiatica mungkin teman-teman bisa melihat di pekarangan rumah, di ladang ya. Ada herbal yang bentuknya seperti anak ginjal kita. Dan pegagan Centella asiatica ini sebenarnya isu terkininya adalah saat ini digunakan untuk kecantikan. Jadi jangan heran kalau misalkan di produk-produk kecantikan yang kekinian ya, itu ada Centella asiatica. Gitu. Karena memang penggunaannya selain untuk antihipertensi juga bagus untuk kulit. Nah, pada penelitian untuk antihipertensi efek dari pegagan ketika dibikin jus pada penelitiannya ya, ternyata bisa menurunkan tekanan darah, menurunkan detak jantung, melancarkan aliran darah, kemudian juga dibandingkan dengan captopril. Ya, captopril itu kita tahu tadi ya untuk menurunkan tekanan darah jenis obat konvensional. Nah, kenapa tadi si Centella asiatic ini selain untuk hipertensi bisa juga untuk bagus untuk kulit, ternyata dia punya anti keloid juga, antioksidan juga, dan meregenerasi sel-sel kulit, bahkan anti stres. Jadi bagus juga digunakan untuk merilis stres kita gitu ya, sehingga orang-orang hipertensi yang mungkin gejalanya emosian tuh bisa dibantu dengan adanya pegagan di ramuan ini agar tidak terlalu emosian gitu. Kemudian tadi seperti halnya ramuan yang lain ya atau herbal yang lain, ada juga kontraindikasinya. Tidak direkomendasikan untuk yang alergi terhadap bahan-bahan tadi, kemudian pada ibu hamil, ibu menyusui, dan yang memiliki gangguan fungsi hati. Nah, ini penelitiannya juga merekomendasikan jangan digunakan lebih dari 6 minggu pada pegagan ini ya. Gitu. Dikhawatirkan dapat mengganggu siklus menstruasi. Nah, mungkin ini yang terakhir ya, temulawak. Temulawak juga bisa membantu mengurangi tekanan darah loh. Kemana-mana nih temulawak ya, hampir di semua ramuan sebagai anti kolesterol ya. Nah, di sini hubungannya kolesterol dengan tekanan darah, ketika kolesterolnya bisa teratasi, tekanan darahnya juga bisa menurun. Oh ya, ada kunyit juga. Kunyit ini karena kandungan dari kurkuminnya ya, ternyata bisa menurunkan kolesterol juga sama dengan temulawak yang bisa mengurangi pencetus hipertensi. Dan meniran digunakan di sini untuk diuretiknya. Sehingga yang diharapkan air kencingnya mudah dikeluarkan sehingga meringankan beban jantung untuk memompa darah. Nah, itu dia ramuan herbal dari jamu saintifik yang digunakan untuk kasus-kasus penyakit degeneratif sehingga ada harapan bahwa apapun masalah penyakit yang dialami ya oleh kita semua, ternyata ada peluangnya bisa disembuhkan dengan herbal. Baik itu mungkin akan menjadi terapi adjuvan atau terapi suportif gitu ya, tapi ternyata ini akan sangat membantu sekali untuk kita menangani penyakit-penyakit degeneratif. Begitu, teman-teman. Nah, mungkin itu sesi saya.
pada kesempatan webinar kali ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diserap, yang terlebih lagi bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari dari teman-teman semua. Terima kasih untuk yang ingin tanya-tanya nanti di sesi tanya-jawab, dan untuk keep on touch dengan saya bisa di Instagram, bisa di TikTok, ya. Ada beberapa video yang mungkin bisa menambah insight, menambah pengetahuan teman-teman, dan juga ada tutorial-tutorial sedikit di Dokter Herbal Milenial. Terima kasih, saya Dr. Yanti Maharani, ahli herbal medik untuk Agradaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Dokter Yanti. Wah, bermanfaat sekali ya barusan materinya. Banyak banget loh tadi yang bisa diamalkan ya tadi. Dan jangan lupa teman-teman tadi untuk memfollow Instagram maupun TikTok Dokter Yanti karena pengetahuan-pengetahuan lain juga jauh lebih banyak seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab ya. Mungkin saya mau menawarkan, mungkin dari peserta ada yang ingin open mic dan on kamera untuk bertanya langsung dengan Dokter Yanti. Akan saya berikan dua kesempatan untuk 2 orang. Mungkin bisa angkat tangan atau raise hand bagi yang ingin bertanya secara langsung. Saya mau ada pertanyaan. Oh ya, silahkan. Ini dengan Saya atas nama Nisa Dinik. Oh ya, baik. Ya, silakan Mbak Nisa. Ya, selamat siang, Dok. Saya Nisa di Jakarta Selatan. Mau nanya, Dok, ini kan sekarang untuk produk-produk kesehatan herbal, jamu, sudah banyak ya di pasaran juga, dan sudah banyak yang BPOM dan ofisial gitu ya. Yang ingin saya tanyakan yaitu seberapa banyak perbedaan efektivitas dari jamu yang diolah secara kering atau biasanya di blending gitu, baik berupa teh maupun berupa serbuk, dengan jamu yang masih dari bahan segar. Dan apakah karena perbedaan yang segar itu setahu saya ada ekstra enzim dan lain-lain, itu berpengaruh banyak pada perbedaan efektivitas dan mana yang lebih cepat bisa dirasakan manfaatnya, apakah yang dari bahan segar atau yang bahan kering. Itu sekian, terima kasih Dok. Ya. Oke, langsung dijawab aja nih Mbak Citra. Ya, silakan Dok. Terima kasih Bu Nisa pertanyaannya ya. Bu Nisa, jadi begini, di keilmuan herbal nih yang saya pelajari, ternyata mau kita menggunakan simplicia atau bahan herbal yang dikeringkan, atau mau dengan sediaan yang segar dari tanamannya langsung rawnya, ternyata sama-sama berkhasiat. Yang penting adalah takarannya yang tepat. Nah, kebetulan yang diteliti oleh Kementerian Kesehatan kita untuk penyakit-penyakit atau ramuan penyakit-penyakit degeneratif yang tadi adalah menggunakan simplicia atau bahan herbal yang dikeringkan. Tujuannya agar mudah standarisasinya. Karena ini kan untuk penelitian, sehingga diperlukan nanti dosis yang tepat. Berapa sih yang direkomendasikan ke masyarakat ya, sehingga mudah ditakar. Nah, ternyata ketika saya mendapatkan penjelasan dari seorang profesor, kalau misalkan mau mengkonvert nih, bahan segar ke bahan simplicia itu 1:3 gitu. Jadi kalau misalkan tadi perlu diingat itu adalah bahan-bahan yang digunakan menggunakan simplicia yang kering ya, gitu, bukan simplicia segar. Sehingga kalau misalkan menggunakan segar dikalikan 3 aja, gitu. Yang penting tepat. Dan rentang dosis herbal itu lebih lebar dibandingkan obat konvensional. Jadi kalau misalkan beda 1 gram, 2 gram itu masih efeknya belum menjadi overdosis gitu ya. Beda sama misalkan kita minum paracetamol pun 1 tablet jadi 2 tablet itu masalah besar gitu ya. Nah, kalau misalkan obat herbal nih 1 gelas jadi 2 gelas itu belum nggak jadi masalah. Tadi kan 200 mili kemudian kita jadikan 2, 600 jadi bagi 2, 300 nggak masalah gitu. Itu ya tadi ya. Jadi nggak ada perbedaan secara khasiat. Hanya saja yang sudah diteliti di sini adalah menggunakan simplicia yang
kering, sehingga takarannya lebih jelas, lebih standar gitu. Ya. Oke, baik. Cukup, Ibu Nisa sudah terjawab. Berarti 3 kali itu, oh ya baik dok, berarti 3 kali lebih banyak yang bahan basah ya, karena masih banyak kandungan Kadar airnya, airnya. maksudnya gitu ya. Oh ya, baik. Ya terima kasih banyak dok, terima kasih Mbak Citra. Selain tadi, satu lagi nambahkan, selain tadi ukuran takarannya juga cara pengolahannya harus tepat ya. Gitu. Oh ya, baik. Terima kasih dok. Sama-sama. Oke, baik. Akan saya berikan satu kesempatan lagi bagi yang ingin bertanya secara langsung kepada Dr. Yanti. Ada? Oke, mungkin. Oh, ada. Ini. Dari Mas Zaki Irwandi, silakan. Open mic dan on kamera. Mohon untuk di ACC. Panitia, untuk Mas Zaki Irwandi minta tolong untuk di ACC agar bisa open mic. Oke, baik. Siang dok, siang Mbak Iqbal. Mas Jaki, ya. Dok, aku mau tanya dok, kalau kayak penggunaan konsumsi jamu pada ibu hamil atau menyusui itu ada cara konsumsi khusus kah, atau ada takaran tertentu, atau emang full kalau mereka lagi menyusui sama sedang hamil itu sama sekali nggak boleh konsumsi jamu dok? Boleh lebih dekatkan lagi mic-nya, Mas. Halo dok. Ya. Gimana? Tadi pertanyaannya, kalau ibu hamil. Tes. Ya. Kedengeran Oh ya. Jelas. Ya, udah Mas, silakan. Ya, lebih jelas yang ini. Udah kedengeran belum dok? Sudah. Jadi aku mau tanya dok, kayak untuk konsumsi jamu pada ibu hamil sama ibu menyusui itu ada syarat khusus kah, atau ada takaran khusus, ataukah emang sama sekali nggak boleh konsumsi jamu selama masa hamil dan menyusui itu? Ya, oke. Sama nitip satu lagi dok, kayak kunyit asam. Kalau kunyit asam kan untuk di perempuan kan lebih banyak digunakan kayak untuk meredakan nyeri selama masa haid. Yeah. Kalau kunyit asamnya dikonsumsi ke pria, itu manfaatnya lebih ke apa sih dok? Oke. Iya. Makasih. Saya jawab ya. Oke. Boleh dok. Ya. Untuk penggunaan dari herbal atau jamu tadi, waspadai bahan-bahan yang menggunakan tanaman-tanaman yang tadi saya garis bawahi tidak boleh digunakan untuk ibu hamil dan menyusui. Nah, selain itu diperbolehkan gitu. Jadi yang paling aman ya untuk yang sudah banyak digunakan adalah, dan selain digunakan juga dibuktikan penelitian ya, tidak teratogenik atau tidak membahayakan pada janin. Nah, biasanya sudah ada banyak penelitiannya, diantaranya adalah kunyit, temulawak, jahe, ya. Sedangkan tadi pegagan tidak disarankan digunakan pada ibu hamil dan menyusui. Sambiloto apalagi, ya, tempuyung, terus apalagi tadi ya, seledri. Seledri. Ya. Dok, kalau seledri tadi itu kan bijinya ya. Nah, kemudian kalau daunnya apakah tidak apa-apa atau sebaiknya dihindari juga? Ya, pada makanan itu diperbolehkan. Jadi untuk pangan fungsional ya. Gitu. Tapi untuk ramuan sebaiknya ya digunakannya pada saat ya dosis-dosis kita makan untuk masakan gitu, nggak masalah gitu. Tapi hati-hati itu juga baiknya digunakannya daunnya, tidak ada bijinya gitu ya. Di selain itu malah digunakan misalkan ya jahe untuk morning sickness atau
ngidam ya pada wanita hamil yang muntah-muntah di trimester awal, jahe itu ternyata adalah herbal yang direkomendasikan karena sudah diteliti pada ibu hamil yang menderita hiperemesis gravidarum, sangat membantu sekali mengurangi mual dan muntah di trimester awal. Nah, itu bisa digunakan tuh Mas Zaki. Ya, terus kemudian juga untuk misalkan ibu hamil yang menderita hipertensi, terus gimana dok? Sebaiknya konsultasikan kepada bidan dan dokter, terus kemudian juga bisa menggunakan ramuan tadi kecuali dihindari pegagannya, dihindari tempuyungnya, dihindari apanya tadi seledri bijinya ya. Jadi hanya digunakan untuk pangan fungsional gitu. Ya. Terus apa lagi ya tadi ada pertanyaan udah terjawab belum? Kunyit asam untuk ini. Jadi kunyit sebetulnya asam. kenapa nenek moyang kita menjodohkan kunyit sama asam? Jadi si kunyit itu melalui ada kandungan antioksidan kurkumin, dia bisa berkhasiat sebagai anti nyeri yang kuat. Sedangkan pada saat kita mens gitu kan, karena reaksi hiperkontraksi dari uterus gitu, nah, itu mengakibatkan ada sensasi nyeri dan kunyit asam itu bisa mengurangi nyerinya dan asam jawanya bisa melancarkan peredaran darahnya. Jadi cocok banget gitu antara kunyit dan asam. Itu nenek moyang kita luar biasa ya. Akhirnya pada zaman sekarang diteliti ternyata memang berkhasiat seperti itu. Jadi sebetulnya melihat dari khasiat kunyit yang berkhasiat sebagai anti nyeri bisa digunakan oleh siapa saja, termasuk kaum mas-mas tadi ya, Mas Zaki ya. Jadi kalau misalkan Anda sakit gigi gitu, Mas Zaki sakit gigi atau sakit kepala, boleh dicoba minum kunyit asam pun. Jadi nggak ada masalah gitu. Kayaknya itu lebih kepada ramuan wanita ya, padahal semuanya bisa digunakan gitu. Betul. Oke, Mudah-mudahan baik. terjawab ya Mas Zaki ya. Terima kasih banyak Dok, Mbak Cikun, terima kasih. Ya, Jadi nggak pusing sama-sama, lagi ya Mas sekarang Zaki. kalau sakit gigi ya. Kalau sakit habis main bola gitu. Sama Siap, mungkin Dok, siap. nggak galau lagi ada kunyit asam di meja, minum nggak ya? Boleh ya Mas diminum laki-laki, berkhasiat juga gitu kunyitnya. Yes, Mbak Cikun, aku minum nanti. Oke, nah selanjutnya kita beralih dulu ke chat Zoom ya. Ternyata di pesan Zoom ada beberapa juga, Dok. Wah, Pak Eko itu minum apa Pak Eko? Kayaknya habis minum jamu deh Pak Eko. Kunyit asam Pak? Oh, kunyit asam Sriwedari ya Pak ya? Oh, produknya Agradaya. Itu fans Agradaya, itu fans kuat kayaknya. Sama, oh ya teman-teman peserta juga jangan lupa minum air. Tadi kan sudah diingatkan berkali-kali di beberapa slide gitu. Jadi jangan lupa webinar ini juga bisa sambil minum air putih ya gitu. Terus akan saya bacakan ya untuk pertanyaan yang pertama. Tadi kalau Mas Zaki Irwandi sudah disampaikan ya, berarti saya lewati. Kemudian yang selanjutnya dari Dila. Dokter Yanti, bagaimana jika herbal yang kita gunakan adalah bahan basah? Oh, ini sudah ya tadi juga ya, Mbak Dila, sudah seperti dengan yang disampaikan ke Mbak Nisa. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, selamat siang Dok, apakah jamu atau ramuan untuk hipertensi yang sudah dipaparkan aman untuk dikonsumsi oleh pasien yang rutin minum obat? Obat hipertensi yang dikonsumsi selama ini adalah kandesartan dan amlodipin. Kalau tadi kan baru kaptopril ya, nah sekarang ada varian lain Dok obatnya, bagaimana Dok? Ya. Jadi kebetulan nih penelitian yang dilakukan tadi yang saya sampaikan ya, ada kumis kucing dan seledri, ternyata itu dibandingkan dengan amlodipin. Ternyata sama-sama berkhasiat tuh. Jadi mungkin gini, dipantau tensinya ya, bisa misalkan dikurangi dosisnya melalui izin dikonsultasikan dengan dokter gitu ya. Kemudian dicoba ramuannya, turun nggak tensinya, sama nggak ketika dia minum obat tersebut gitu. Kalau ternyata kok selama 7 hari
nggak turun gitu, mau nggak mau dia harus mengkonsumsi dengan obat itu gitu ya. Tapi kalau misalkan turun, nanti dosis obatnya nanti sama dokter tuh diturunkan tuh pelan-pelan gitu. Nah biasanya kalau dokter yang paham dengan herbal itu akan seperti itu. Jadi obat konvensionalnya yang diturunkan pelan-pelan. Banyak kok sekarang, apalagi dokter penyakit dalam sekarang sudah belajar mengenai khasiat-khasiat tanaman herbal. Begitupun dengan obat-obat diabetes. Kan yang kita harapkan obat konvensional yang dikurangi ya, karena tadi itu untuk meminimalkan efek jangka panjang gitu. Jadi buat saya yang dokter kemudian belajar herbal, tidak ada istilah mana yang lebih baik, obat herbal atau obat konvensional gitu. Tapi yang penting penanganannya tepat. Kalau hipertensi, kenali penyebab hipertensinya. Kemudian setelah itu rubah dengan gaya hidup, kemudian dengan obat konvensional mana, apakah urgensinya dengan obat konvensional gitu, misalkan karena sudah ada tanda-tanda emergensi, harus segera turun ya, pakai obat yang lebih cepat efeknya gitu ya. Pakai obat yang direkomendasikan oleh dokter di sana. Kalau misalkan kita masih bisa dikelola sendiri, belum sampai mengkonsumsi obat dokter, kenapa enggak? Misalkan kita sadari nih, saya prehipertensi, yaudah coba deh dulu dengan ramuan yang alami. Kalau misalkan dalam waktu yang tadi saya bilang lebih dari 14 hari kok nggak turun-turun, gitu ya. Nah, itu bisa kita konsultasi ke dokter dan minum juga obat konvensional gitu. Ya, jadi saya tuh ingin membuka cara pandang masyarakat. Nggak ada perang-perangan antara mana obat yang lebih bagus gitu, tapi kenali indikasinya sehingga tahu cara penanganannya. Apalagi hipertensi banyak sekali penyebabnya ya, bisa primer maupun sekunder. Nah, kalau yang sekunder ini bisa disebabkan karena penyakit yang lain. Contoh, penyakit HNP juga bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Penyakit ginjal juga bisa menyebabkan darah tinggi. Kenali dulu penyebabnya, konsultasi dengan dokter sehingga akan tahu bagaimana cara penanganannya. Kalau misalkan ada gangguan ginjal nih, tempuyung menurut penelitian juga bisa memperbaiki sel-sel yang terjadi kerusakan di ginjal, ternyata gitu ya. Nah, itu juga bisa dengan ramuan ini bisa memperbaiki fungsi ginjalnya gitu. Ya, seperti itulah. Jadi, tambahan informasi lagi, apa sih yang kita ini ya, maksudnya efek yang lebih ya ketika kita mengkonsumsi herbal adalah ada bonusnya sebenarnya. Jadi meminimalisir obat-obat konvensional dengan dimaksudkan untuk menghindari efek jangka panjangnya, meskipun kalau dipantau ya tetap aman gitu ya. Belum tentu minum obat konvensional seumur hidup ginjalnya rusak, belum tentu. Selagi dikontrol, berkonsultasi dengan dokter, dokter akan mengecek setiap periode waktu tertentu, hal itu akan aman gitu loh, nggak akan kita jadi khawatir. Hanya saja kadang masyarakat ini suka males untuk kontrol, kemudian juga males untuk berkonsultasi, sehingga apa? Minum obat semaunya. Ya, terus kemudian beli sendiri ke apotek gitu. Nah, itu dia yang masalah. Jadi dokter pun akan memberikan obat tuh dengan sebijak mungkin. Nah, kaitannya dengan herbal, saya ingin menyampaikan edukasi bahwa ketika mengkonsumsi herbal, misalkan efek kolesterolnya pengen turun, ternyata kita memiliki khasiat yang lain tadi, karena herbal itu multi entity, Bapak Ibu, teman-teman semua. Kalau misalkan tadi saya sebutkan, kok ada senyawa ini, senyawa itu, senyawa banyak banget senyawanya ya. Nah, itu bedanya dengan obat konvensional. Kalau obat konvensional memang di-create untuk mengobati satu poin entry-nya, misalkan untuk obat hipertensi dia menurunkan tekanan darahnya. Tapi kalau herbal dia punya banyak senyawa sehingga dia multi reseptor. Bisa sebagai antiinflamasi, bisa sebagai antioksidan. Ya, tadi yang saya jelaskan bisa bekerjanya menurunkan gula darah, padahal satu jenis. Contohnya tadi temulawak dan kunyit. Hampir di semua ramuan ada temulawak dan kunyit. Nah, itu kuncinya. Ya, mudah-mudahan bisa nambah insight ya, teman-teman. Baik. Ya, terima kasih dokter. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya dari Felicia. Halo dok, selamat siang. Oh, sebentar.
Ada tadi yang sebentar, ini dulu ya, antrian yang pertama dulu, maaf saya terskip. Yang pertama yang selanjutnya dari Mbak Ayu. "Maaf dokter, mau tanya, kalau minum jahe, ada yang nggak bisa minum jahe, ada yang lainnya nggak dok? Untuk mengurangi mual muntah saat hamil. Karena biasanya ada yang nggak bisa minum jahe karena perih di perut," seperti Iya, itu. ya. Saya kasih tipsnya dulu. Kalau minum jahe punya riwayat asam lambung yang meningkat atau GERD, ya solusinya adalah minumnya pada saat perutnya dalam keadaan terisi. Jangan pada perut kosong, karena tadi ya, yang namanya ada gangguan lambung ya. Tapi kalau misalkan nggak ada gangguan lambung, sebetulnya jahe dan kunyit ini bisa mengaktifkan enzim-enzim pencernaan, bisa menyehatkan. Nah, diwaspadai kalau misalkan nggak bisa, perut jadi perih, jangan diminum pada saat perut kosong. Coba deh, makan dulu, ya baru minum jahe. Kalau misalkan masih perih gimana dok? Solusinya selain jahe, apa ya? Yang paling kuat sih emang jahe sih ya, gitu ya. Anti mual tuh jahe yang saya tahu ya. Iya, gitu. Yang sudah diteliti secara klinis itu adalah jahe. Terus apa lagi nih, Mbak? Oke, nah selanjutnya ini dari Mbak Intan Maharani mau tanya, "Dok, tadi ada perbandingan 1:3 untuk bahan jamu kering dan basah. Yang satu itu untuk bahan basah atau keringnya ya?" Ini mungkin biar lebih jelas, dokter. Ya, yang satu itu yang bahan kering, yang 3 itu bahan basah. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan bahan basah, masih ada kadar air yang membuat berat. Jadi pasti lebih berat yang basah. Sedangkan pada proses pembuatan Simplicia nanti bisa belajar di Agradaya nih, cara mengeringkan herbal dengan baik dan benar. Karena ada aturannya. Nah, itu sudah dikurangi dengan kadar air yang menguap ya pada saat proses pembuatan atau pengeringan gitu. Jadi lebih ringan, lebih enteng. Oke. Baik, lalu pertanyaan selanjutnya dari Mas Abdul Aziz, kalau herbal difermentasi apakah hasilnya sama saja atau menurun khasiatnya? Seperti jahe jika dibuat ginger beer, kombucha flavor rempah-rempah. Bagaimana, Dok? Ya, kebetulan saya juga belajar nih mengenai fermentasi proses pembuatan kombucha ya. Jadi khasiatnya kalau menurut penelitiannya keseluruhan dari proses fermentasi ini akan meningkatkan probiotik ya, sehingga itu nambah khasiat juga. Sedangkan khasiat-khasiat yang di dalamnya sih tidak rusak ya, justru akan lebih aktif lagi karena ada enzim-enzim tadi gitu yang diaktifkan melalui proses fermentasi. Ya, jadi tidak menurun khasiatnya, bahkan akan menambahkan khasiatnya juga. Gitu. Oke, wah ini masukan sekali ya. Jadi teman-teman juga tidak perlu takut untuk mencoba membuat fermentasian seperti kombucha dengan isian rempah-rempah seperti jahe, serai, dan lain-lain. Karena ternyata tidak menurun khasiatnya ketika difermentasi. Oke, wah ini semakin banyak ini pertanyaan. Oke, baik. Lalu tadi dari Mbak Felicia sekarang, "Selamat siang dokter, saya mau bertanya. Yang pertama, mengenai ukuran normal lingkar pinggang wanita yang telah disampaikan tadi, berlaku untuk wanita usia berapa ya? Lalu yang kedua, apakah ramuan herbal untuk menurunkan badan aman dikonsumsi untuk lansia? Dalam kasus ini rentang usia 70 sampai 80 tahun dengan riwayat penyakit tekanan darah tinggi, jantung, atau hernia. Bagaimana aturan dan cara mengkonsumsinya?" Diborong. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, normal lingkar pinggang wanita dewasa. Nah, kriteria dewasa kita tahu ya. Dari dewasa tuh kriteria tuh 20 sampai 20 ke atas lah ya. Itu disebut dewasa ya, melewati teenager. Gitu. Berarti lansia itu masuk dewasa juga ya, Dok ya? Iya, makanya juga berlaku untuk lebih dari 20 bapak-bapak. tahun. Hati-hati simbah-simbah ya. Kalau misalkan ukuran celananya di angka 34 ke atas, nah itu biasanya lebih dari 80 cm.
Untuk wanita mungkin di atas 30 ya ukuran celananya. Nah, itu di atas 70 cm gitu. Kenapa? Ternyata si penumpukan di perut ya, penumpukan lemak perut itu berhubungan, banyak sekali kajian klinisnya berhubungan dengan peningkatan kasus-kasus penyakit degeneratif maksudnya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita dalam upaya hidup sehat, salah satu indikatornya ya adalah lingkar perut. Nah, dari situ kita bisa lebih aware lagi, bisa dikurangi lingkar perutnya. Gimana caranya? Ya itu tadi, pola hidup yang sehat, pola makan sehat, pola minum sehat ya. Sehingga bisa mengakibatkan yang lingkar perutnya lebih dari tadi bisa dikurangi. Dan juga jangan salah pola tidur. Pola tidur juga berhubungan menurut studi menyebabkan perut buncit juga kalau misalkan kurang tidur. Karena kurang tidur akan mengakibatkan hormon kortisol meningkat. Hormon kortisol itu hormon stres. Nah, itu akan mengganggu regulasi dari metabolisme lemak gitu. Oke, jadi tidak hanya kalau kebanyakan tidur itu nanti kurang beraktivitas, tapi kalau kurang tidur juga ternyata bisa bikin buncit ya dok ya? Iya. Oke, lalu yang tadi Pertanyaan nomor 2 ya, apakah iya, tadi Jadi apakah aman dikonsumsi untuk lansia? Iya, Bagi ramuan ini sih diperuntukkan untuk orang dewasa ya, artinya pada saat penelitian yang diteliti pastinya under 60 lah ya. Bagaimana dengan 70 sampai 80 tahun? Nah, biasanya berpengaruh pada bioavailabilitas dari ramuan itu. Jadi pada orang lansia justru misalkan kandungan yang diminum itu akan lebih lama keluarnya gitu loh, sehingga akan zat-zatnya mungkin lebih pekat lagi di dalam darah. Itu perlu diwaspadai juga. Artinya gini, kalau misalkan minum ramuan hipertensi, 1 gelas gitu, loh kok udah bikin oleng ya? Jangan-jangan tensinya turun drastis. Dari misalkan hipertensi 150, kok jadi 110. Nah, pada kasus lansia itu 110 itu akan sangat turun gitu kan. Jadi penurunannya jangan sampai drastis karena ada juga mengakibatkan hipotensi ortostatik juga. Artinya ketika si lansia itu beranjak dari duduk ke berdiri, itu akan mengakibatkan kenaikannya belum stabil ya si tekanan darahnya sehingga bisa oleng, bisa jatuh. Nah, itu waspada. Sehingga coba digunakan dosisnya setengah dulu, misalkan setengah cangkir. Nah, itu bisa kita waspadai seperti itu. Karena itu tadi pada lansia 70 sampai 80 tahun bioavailability dari si minuman herbal yang kita konsumsi itu bisa lebih lama di dalam tubuh gitu. Ya. Karena penurunan fungsi-fungsi organ ya. Oke, termasuk ini dok, saya tadi lupa menambahkan, jadi apakah ramuan penurun berat badan ini aman untuk lansia yang memiliki penyakit jantung atau hernia? Iya, aman kalau disebut aman gitu ya. Tadi kan adanya kenaikan metabolisme tubuh juga nggak sampai bikin berdebar-debar gitu ya. Berarti yang penting tetap dimonitor ya dok ya? Iya. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya dari Mas Jamaluddin. Halo dok, mau tanya, kenapa ya asam urat orang tua saya sering kambuh jika makan kacang-kacangan? Padahal saya cek di Google, kandungan purin di kacang tergolong kecil. Dan jamu atau tanaman herbal apa yang dapat mengurangi atau menyembuhkan asam urat? Tadi sebenarnya kalau jamunya sudah sempat dibahas ya dok. Ya, silakan. Iya. Jadi pada lansia nih terutama, sebenarnya nggak cuma pada lansia ya, pada orang dewasa yang sudah mengalami gangguan metabolisme purin, itu akan mengakibatkan penumpukan purin. Jadi yang harusnya dikeluarkan, ini nggak dikeluarkan gitu ya, sehingga terus aja tuh numpuk, menimbulkan gejala jadinya. Jadi yang perlu dilakukan adalah minum, kalau tadi mau menggunakan herbal ya, ramuan-ramuan yang bisa mereduksi pengaktifan metabolisme dari purinnya. Jadi dari makanan tuh
dicegah untuk dirubah menjadi purin dan kemudian dikeluarkannya lebih mudah gitu. Sehingga ada herbal-herbal yang merangsang perkemihan atau merangsang buang air kecil ya pada ramuan asam urat tadi. Itu fungsinya untuk membantu mengeluarkan purin di dalam tubuh ya setelah melalui ginjal gitu kan dikeluarkan melalui air kencing kita gitu. Jadi memang dietnya adalah mengurangi kacang-kacangan gitu. Salah satu upayanya ya. Oke, baik. Selanjutnya dari Vaiti Trifosa, Dok, apakah ramuan herbal menyebabkan ketergantungan seperti obat konvensional kalau dikonsumsi harus terus-menerus dan malah meningkat dosis kadar obatnya? Semisal kolesterol sudah normal kembali setelah minum rutin ramuan herbal dan konsumsi ramuan herbalnya dikurangi atau dihentikan. Ya, pada penelitian kan yang waktu yang dibutuhkan nih diantaranya ada yang kurang dari 2 bulan ya. Misalkan 7 minggu atau 6 minggu, nah itu biasanya sudah normal. Selanjutnya gimana? Ya maintenance pola hidup sehat. Kalau misalkan kita sudah mengupayakan dengan pola hidup sehat, insya Allah nggak akan kembali lagi. Ini kan kebanyakan adalah penyakit-penyakit metabolik ya, karena masalah pola makan biasanya. Oleh karena itu di awal saya memberikan tips nih, gitu, biar nggak tergantung dengan obat, nggak tergantung dengan minum herbal. Nah, ketika misalkan kita pola makannya kacau, naik lagi, asam urat naik lagi, kolesterol naik lagi, kita bisa gunakan herbalnya lagi secara teratur sampai bisa mendapatkan hasilnya gitu. Jadi tergantung kita sih, ya nggak? Tergantung bagaimana kita memanage pola hidup yang sehat ya, pola makan, pola minum, pola tidur, pola aktivitas. 4 pola yang saya sebutkan tadi, jadi kuncian lah pokoknya. Gitu. Oke. Jadi jangan lupa untuk hidup sehat ya. Ini tuh gampang gampang diucapkan tapi wah untuk pengamalannya ini ya berat gitu. Makanya harus konsisten. Lalu tadi ada yang terlewat dari Mbak Narit Okta, Dok, apakah ada jamu untuk darah rendah? Kan tadi ada darah tinggi nih, sekarang ada pertanyaannya, bagi yang darah rendah apakah ada jamunya, Dok? Darah rendah. Jamunya ada. Jadi kalau darah rendah tuh akibat apa coba? Hipotensi ya? Iya, betul, Bisa tekanan darah disebabkan rendah. karena memang denyut jantungnya kurang ya, atau gangguan fungsi jantungnya lemah. Lalu bisa juga karena anemia. Ya. Nah, kalau misalkan karena anemia ya, itu bisa digunakan ramuan saintifikasi untuk anemia. Di sini kan nggak dijelaskan kan ya. Nah, saya tambahkan aja tapak liman. Ada tapak liman ya, mungkin nanti bisa cari sendiri tuh tapak liman tuh modelnya kayak gimana sih gitu. Terus temulawak. Nah, terus bayam merah. Bayam merah. Nah, 3 jenis tanaman itu bisa meningkatkan tekanan darah, meningkatkan HB atau hemoglobin. Yang bisa yaitu dia mengurangi salah satu gejala dari tekanan darah rendah. Ada juga karena bakat. Oh iya, saya nih bakat juga, darah rendah. Darah rendah memang bakat itu, jadi Iya. jadi nggak bisa distandarkan dengan orang yang normal punya tekanan darah 120/80. Pada orang yang hipotensi 100/80 itu udah oke sih. Iya, betul. Banget. Jadi nggak sama ya setiap orang. Nah, terus apalagi cara mengatasinya selain dengan herbal? Dengan makan sate kambing. Jadi kambing tuh obatnya. Alhamdulillah ya. Itu bisa membantu juga mengurangi darah rendah dan hipotensi gitu. Karena kebalikannya dengan orang hipertensi, jangan banyak-banyak makan kambing katanya ya kan. Nah, itu karena cepat sekali ada beberapa orang yang makan daging kambing memang pengaruh pada tekanan darahnya gitu. Dan Ya, ini menarik ya.
Kalau Salah yang tentang anemia tadi malah saya yang penasaran. Berarti itu sebenarnya ramuan saintifikasi jamu yang terbaru ya, Dok ya? Iya, betul. Oh, Kebetulan saya jadi sampel penelitiannya ya, jadi subjek penelitian. mhm, Saya sendiri yang mengalami, saya diuji untuk penggunaan 2 bulan. mhm, Dicek sebelum kadar besi besi darah ya, mhm, FS mhm, serum, kemudian juga HB-nya berapa dan ternyata naik mhm. ya, dari Oh, 10 jadi 12. iya. Itu berupa rebusan gitu, Dok? Rebusan, iya. Oh ya, berarti Tadi tapak liman, temulawak, dan bayam ya? iya, bayam merah. Iya. Bayam merah ya. Soalnya heeh, oh ya bayam merah, maaf. Heeh. Karena ini juga sebenarnya lumayan sering jadi pertanyaan. Saya pun juga pernah anemia, Dok, gitu. Dan memang mencari-cari ini susah tanaman ternyata yang Hmm, bisa menaikkan HB ini. Biasanya solusinya adalah ya protein gitu kan. Terus pasti setiap kali tuh selalu ada yang tanya, "Kalau anemia tuh herbalnya apa ya?" Gitu. Oh, ternyata sedang mm-mm. diteliti ya oleh Kemenkes. Itu Nanti kita tambahan tunggu saja rilisnya. informasi ya. Mhm. Oke, nah ini selanjutnya oh, oke. Eee, Maaf dokter mau nambah pertanyaan dari Mbak Intan Maharani. Untuk Reosella, apakah mengandung zat yang membuat tekanan darah jadi turun? Karena pernah membuat teh Rosella, tapi kepala jadi pusing, di Iya. mana tekanan darah saya tuh cenderung rendah. Terima Iya. kasih. Ya, Terosella berkhasiat untuk orang yang memiliki tekanan darah tinggi karena efeknya berasa sekali, baik itu secara empiris maupun uji preklinis, uji klinis, Rosella itu bisa menurunkan tekanan darah. Sehingga hati-hati bagi orang yang punya riwayat hipotensi seperti Mbak Intan tadi ya, itu justru ya akan mengurangi tensinya. Kalau mau minum sedikit aja ya, mungkin 1 gelas deh maksimal, itu pun sudah berefek gitu. Jadi jangan mentang-mentang enak, terus kemudian, minum aja rutin seperti itu. Dan ada beberapa herbal lain ya, selain tadi pegagan bisa menurunkan tensi, tapi ketika saya mengkonsumsi pegagan secara rutin, itu tidak berefek menjadi hipotensi ya untuk saya. Kadang-kadang setiap orang beda-beda. Kalau misalkan tanaman yang lainnya contohnya kelor, saya minum itu lumayan berefek mengurangi tekanan darah. Kalau misalkan berlebihan ya, misalkan 3 kali sehari, buat saya itu udah mulai oleng atau meminum ekstrak kelor itu akan sudah mulai nih kurang ya gula darahnya turun, ya tensinya juga turun gitu. Terus telang juga mengurangi tensi nih. Telang kan enak ya kalau ditambah serai, tambah lemon, minumnya dengan air es atau dengan batu es gitu ya. Tapi kalau kebanyakan pada orang-orang yang hipotensi itu akan mengakibatkan tensinya juga lumayan turun, tapi tidak terlalu sesignifikan yang saya rasakan sih, tidak terlalu sesignifikan Rosella. Kalau Rosella memang dampak penurunannya terasa sekali, gitu. Selain bikin turun juga untuk yang punya riwayat sakit MAH itu akan juga terasa efeknya, kan perih, gitu. Saya nggak ada riwayat sakit MAH sebetulnya, tapi ketika minum Rosella agak banyak gitu ya, 3 kali sehari itu, waduh itu udah kerasa sih lambungnya perih, gitu. Baik, setelah ini kolom komentar kami tutup ya pertanyaannya karena waktunya, sudah hampir habis. Nah, 2 pertanyaan terakhir, Dok, dari Siti Muthaharoh. Bapak saya kan mengalami diabetes basah. Sudah lama sih, Dok. Beliau biasanya suntik insulin sendiri, namun beliau masih suka mengkonsumsi soda dan susu. Apakah hal tersebut tetap diperbolehkan meskipun tidak sering mengkonsumsinya? Terima kasih, Dok. Insulin ya, insulin kan efeknya langsung ya kan. Jadi harus banget dipantau sih itu kadar gulanya. Kalau misalkan penggunaan insulinnya nih berapa ini ya dosisnya, terus kemudian ditambahkan ramuan jamu nih, coba dulu 1 gelas gitu kan. Oleh enggak gitu ya, drop enggak gula darahnya. Kalau misalkan enggak, bikin misalkan tambah stabil nih, oke, bagus gitu ya. Kalau misalkan ngedrop banget, kurangin aja dosis, bisa
minta dikurangi dosisnya oleh dokter yang merawat gitu ya untuk kurangi dosis insulinnya, atau dosis dari herbalnya dikurangi dulu misalkan setengah gelas gitu. Jadi betul-betul harus kerjasama dengan dokternya. Dok, saya tuh pengen mencegah ketergantungan insulin gitu dengan minum ramuan herbal ini. Ramuan herbal ini sudah diteliti dok oleh Kementerian Kesehatan. Cuman saya minta bantuan dokter nih untuk memonitor gula darah saya. Boleh loh kayak gitu, nggak apa-apa. Sehingga nanti dokter mudah-mudahan bisa mengurangi dosis insulinnya sampai akhirnya bisa. Nah, ketika misalkan teman-teman mendapatkan insulin sebetulnya ya itu karena ada gangguan dari pankreas ya untuk memproduksi insulin. Nah, insulinnya sudah resisten, tapi sebetulnya pankreas tuh masih bisa memproduksi insulin. Lain halnya dengan diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 pabriknya rusak, nggak bisa memproduksi insulin. Di mana insulin ini diproduksi oleh sel-sel Langerhans di pankreas. Nah, ketika pabriknya rusak nggak bisa diharapkan gitu ya. Meskipun ada beberapa herbal yang berpotensi memperbaiki sel-sel pankreasnya itu, seperti tadi daun salam ya, ada juga temulawak gitu. Ternyata menurut penelitian dia bisa memperbaiki fungsi. Tapi kan pada diabetes tipe 1 itu perlu penanganan yang segera ketika memang tidak ada insulin sama sekali sehingga harus ditambahkan insulin gitu. Nah, pada kasus diabetes tipe 2 bisa menggunakan ramuan ini dengan dikombinasikan dengan catatan dokter harus memantau bagaimana penurunan gula darahnya sehingga tidak terjadi hipoglikemi gitu. Oke, baik. Terima kasih dok. Yang selanjutnya dari Mbak Rani Wulandari, dok, apakah ada herbal untuk gagal ginjal kronis yang penyebabnya dari hipertensi dan diabetes? Ya, tadi sih untuk penelitiannya ya, untuk tempuyung gitu ya, bisa memperbaiki si fungsi ginjalnya. Jadi ramuan hipertensi ini bisa diberikan dengan catatan harus diketahui oleh dokter yang merawat, karena ini adalah penyakit kronis ya pada pasien yang sudah menderita lama gitu, sehingga harus dipantau nih. Dan ramuan hipertensi ini diharapkan bisa membantu menyehatkan fungsi ginjalnya. Pertama dengan cara menormalkan tekanan darah, ya kan? Yang kedua, memperbaiki sel-sel ginjalnya, seperti itu. Baik, nah ini terakhir banget dok, nyelip ternyata. Dari ini last question ya teman-teman ya, dari Mas Helmi. Apakah ada herbal yang efektif untuk mengatasi amandel, dokter? Oke, ya. Amandel itu disebabkan karena apa sih? Karena peradangan ya yang terjadi pada salah satu organ yang fungsinya sebenarnya untuk ketahanan tubuh kita, ya kan? Nah, di situ hanya saja ada infeksi, kemudian juga ada radang yang menahun sehingga menyebabkan pembengkakan. Pembengkakan itulah yang menyebabkan reaksi nyeri, kemudian susah menelan. Ada nggak sih herbalnya? Nah, cari herbal-herbal yang berkhasiat untuk mengurangi peradangannya ya. Salah satu contohnya adalah temulawak, kunyit. Nah, itu merupakan anti radang, anti nyeri yang kuat sehingga bisa membantu mengatasi peradangan yang terjadi pada saat kita tonsilitis atau peradangan pada tonsil kita, amandel. Nah, hal itu bisa digunakan ketika kita tidak dalam kondisi yang darurat. Artinya ketika amandel ini sudah menimbulkan penyakit gangguan yang membuat kita henti napas ya, terus kemudian sesak nafas. Nah, itu harus segera diberi penanganan dokter, mungkin harus diambil amandelnya ya karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, kalau sudah seperti itu harus ditangani dengan dokter, harus dioperasi dan sebagainya. Tapi kalau masih ada gejala tapi belum terlalu berat, nah itu bisa diantisipasi dengan minum jahe, kunyit, terus kemudian juga temulawak. Nah, itu anti radang, anti nyeri yang kuat, bisa membantu untuk amandel ini. Ya, mudah-mudahan membantu ya jawabannya. Mbak Citra masih mute. Oh, maaf. Ya, sangat membantu dokter ya. Ini banyak sekali ya ilmu yang kita dapatkan pada pagi dan siang hari ini ya teman-teman ya.
Oke, itu tadi dari Mas Hilmi merupakan pertanyaan terakhir pada siang hari ini, dan karena memang waktunya sudah hampir habis, jadi kami dari Agradaya mengucapkan terima kasih untuk Dr. Yanti karena sudah bersedia meluangkan waktunya pada siang hari ini, dan terima kasih juga atas antusiasme teman-teman peserta. Pertanyaannya sangat banyak ya ini. Nah, mungkin nanti jika ingin mengobrol lebih lanjut bisa bergabung di WA Group Generasi Muda Sehat. Nanti akan di-share linknya oleh peserta. Di sana kita bisa diskusi lebih lanjut. Nah, oke, baik, mungkin ada penutup dari Dr. Yanti, silahkan. Iya, penyakit degeneratif kita bisa cegah dengan pola hidup yang sehat ya. Pola hidup sehat itu biar nggak ngambang. Saya tadi deskripsikan dengan pola makan yang sehat, pola minum, pola tidur, dan pola aktivitas. Ingat 5 tips dari saya: makan ketika lapar, berhenti ketika netral, makan yang diinginkan, makan dengan sadar, dan perbanyak jumlah langkah kaki. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan di sini, termasuk bagaimana cara meracik jamu yang sudah diteliti untuk penyakit-penyakit degeneratif nih, bisa membantu mengatasi baik itu diri sendiri, keluarganya mungkin ya, ibu, bapak di rumah, nenek, mbak kakung, tante, om, sebarkan informasi seluas-luasnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima Baik. kasih, Mbak Citra. Ya, terima kasih juga, Dokter. Oke, nah selanjutnya izinkan saya menyampaikan sesuatu juga. Oke, mungkin dari panitia bisa share screen dulu. Oke, jadi ini saya mau menceritakan produk terbaru yang sedang dirilis oleh Agradaya. Jadi kan tadi Dr. Yanti sudah menceritakan beberapa ramuan jamu saintifik yang memang sudah diteliti secara klinis oleh Kementerian Kesehatan. Nah, ramuan-ramuan yang tadi di-share oleh Dr. Yanti sebenarnya bisa juga dibuat di rumah oleh teman-teman sekalian seperti itu. Dan jika tidak ingin repot nih, Agradaya menyediakan ramuannya yang sudah jadi. Jadi sudah disesuaikan dengan bahan-bahan yang tadi sudah dibahas oleh Dr. Yanti. Jadi ini bahan-bahan yang memang sudah diuji secara klinis oleh Balai Penelitian Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu di bawah Kemenkes. Kemudian kami mengadaptasi ramuan tersebut dan menjadi produk bernama Herbavora. Jadi produk Herbavora ini dari Agradaya ada 5 jenis. Kemudian ramuannya diadaptasi dari ramuan jamu saintifik yang sudah diteliti secara klinis. Kemudian di dalamnya berisi 10 tea bag untuk 5 hari minum. Jadi dalam sehari diminum 2 kali. Kemudian ramuan-ramuan ini diproduksi di fasilitas produksi Agradaya yang sudah standar BPOM dan juga HACCP. Namun untuk izin edarnya sedang kami urus, jadi sekarang sedang proses uji lab untuk kemudian diajukan izin edarnya ke BPOM. Next. Nah, ada apa aja sih sebenarnya ramuan Herbavora ini? Nah, sebenarnya ramuan jamu saintifik ada 11 ya, 11 ramuan saat ini ongoing, 12 dengan anemia tadi. Nah, dari Agradaya mengadaptasi 5 ramuan. Yang pertama itu jamu herbal kolesterol yang isinya sama seperti yang Dr. Yanti ceritakan tadi, ada jati Cina, jati Belanda, tempuyung, teh hijau, temulawak, kunyit dan meniran. Kemudian ada jamu herbal hipertensi dengan bahan seledri, pegagan, kumis kucing, temulawak, kunyit dan meniran. Lalu ada juga jamu herbal untuk gula darah tinggi atau diabetes, itu berisi daun salam, sambiloto, kayu manis, dan temulawak. Selanjutnya ada jamu herbal asam urat yang isinya tempuyung, secang, daun kepel, temulawak, kunyit, dan meniran. Dan yang terakhir ini jamu herbal slimming yang pertama banget tadi dibahas. Jadi ada jati Belanda, kemuning, kelembak, dan tempuyung. Oke, nah produk-produk ini bisa didapat di Tokopedia, di official store-nya Agradaya, dan saat ini dari peserta, jika
membeli dari Tokopedia Agradaya akan mendapatkan diskon sebesar 10%, seperti itu. Begitu. Untuk pertanyaan tentang jamu herbal ini bisa lewat WA Group yang tadi di-share atau bisa juga menghubungi admin. Begitu sih kalau dari kami ya. Nah, oke, karena sudah menuju jam 12, akan saya serahkan selanjutnya untuk penutupan kepada MC. Mbak Afifah, silakan. Iya, terima kasih untuk Mbak Citra dan Dokter Yanti telah memberikan materi yang begitu bermanfaat ya untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Nah, tak terasa waktu pertemuan kita sudah selesai ya Bapak Ibu dan teman-teman. Harapan saya walaupun secara virtual dengan Zoom, Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu dan manfaat dari materi webinar pagi ini. Semoga setelah ini Bapak Ibu dan teman-teman semua sudah mulai menerapkan pola hidup sehat. Semangat sehat, semangat sembuh nggih Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya boleh tolong menyalakan kamera untuk sesi dokumentasi. Silakan Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya supaya bisa kami ambil untuk foto. Ya, ya monggo 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu atas waktunya dan kesempatannya telah hadir di webinar Agradaya bersama Dr. Yanti. Salam sehat, salam Agradaya. Selamat siang Bapak Ibu. Silakan untuk join grup dan kalau misalnya mau beli produk silahkan lewat Tokopedia ya Bapak Ibu. Kemudian bisa juga follow Instagram @agradaya biar tahu kegiatan Agradaya setiap harinya ngapain aja sih. Terima kasih Bapak Ibu. Semuanya. Terima kasih ya Mbak Afifah, Mbak Terima Citra, kasih Dokter. Terima teman-teman. kasih Dokter Yanti, Kesempatannya. semua panitia dan Agradaya. Terima kasih untuk pengetahuan ini. Sama-sama Terima Ibu, kasih, semangat ya Ibu. Bu ya. Wah, Ibu kayak Masya Allah paling senior tapi luar biasa semangatnya. Ini makin semangat saya ngasih informasinya. Ternyata semua kalangan ya, tadi ada Mas-mas, ada Simbo, Ibu Evelyn ya. Ya, Salam saya Ibu. sangat bersyukur masih bisa mendengarkan ini. Masya Terima kasih Allah. Dokter. Ya, semangat terus menuntut ilmu ya Bu ya. Jangan kalah nih ya kita yang muda-muda. Izin live Anugerah ya. Tuhan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter, terima kasih Mbak Citra. Ya, terima Terima kasih kasih kembali. semuanya. Oke, baik. Izin live juga ya. Izin live Ya, ya Bapak terima Ibu. kasih. Bentar, keluar.